AudioJungle. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, dan semuanya yang hadir pada malam hari ini. Alhamdulillah malam hari ini tanggal 20 kita bisa bertemu. Insya Allah nanti kita akan bertemu lagi di grup pendampingan ya, atau di komunitas Explore You. Baik, salam kenal, saya Abdurrahman Aziz. Nah, di sini saya sebagai moderator yang nanti akan presentasi, yaitu insya Allah Coach Umar dari Malang atau Coach UTS dari Malang. Beliau ini udah ekspor daun pisang, Bapak Ibu. Dan pastinya nanti ekspor daun pisang ini walaupun dianggap remeh tapi bisa ratusan juta. Nah, beliau ini ekspornya ke Jerman. Jadi nanti Bapak Ibu bisa nanya atau teman-teman semua bisa nanya ekspor daun pisang atau ekspor lainnya. Nah, nanti teman-teman tinggal biasanya nanti akan teman-teman ditanyain mau bahas ekspor daun pisang atau secara umum. Nah, nanti biasanya seperti itu. Nah, baik, di sini ada aturannya untuk pertanyaan. Nanti teman-teman akan kita utamakan yang resen. Nah, ini udah ada resen, ada 3 orang. Nanti hanya untuk 5 orang. Jadi yang resen untuk 5 orang, nanti kita buka mic-nya dan langsung tanya jawab sama mentor kita, yaitu Coach UTS. Nah, setelah itu teman-teman jika tidak kebagian ya, tidak kebagian resen, teman-teman bisa tanya langsung di chat. Jadi nanya langsung aja, nggak usah Coach tanya, nggak usah begitu ya. Langsung aja pertanyaannya apa, teman-teman nanti insya Allah akan dibantu. Nah, boleh tanya mulai sekarang atau nanti di pertengahan materi. Baik teman-teman, silakan siapin catatannya karena ini hal teknis. Nanti teman-teman pastinya akan butuh banget. Misal teman-teman dari sini langsung praktek juga boleh, itu langsung bisa dipraktekin. Nah, makanya teman-teman silakan dicatat dan hal yang penting. Nah, untuk rekaman nanti insya Allah kita kasih juga setelah besok ya, insya Allah kalau nggak sore malam. Baik, seperti itu perkenalan awal. Nanti langsung kita untuk pemateri nanti Coach Umar. Baik, selanjutnya langsung presentasi Coach Umar, waktu dan tempat saya persilakan. Silakan Coach. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak-bapak, Ibu-ibu, Encang-encing, Nyak Babe, Pak De Bude, Hande Tolan, Andre Tolani, Andre siapapun ya, Maimunah, Maisyarah, My Love, semuanya ada di sini. Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan rezekinya, dimudahkan urusannya, amin. Jadi di sini kita nanti akan, oke guys, selamat datang ya di webinar kali ini kita membahas tentang rahasia ekspor. Bagaimana teman-teman nanti bisa ekspor kurang dari 4 bulan. Dilakukan oleh seperti member-member kita dari Ekspor Yuk. Jadi gini ya. Jadi nanti kita akan belajar secara teknis tentang ekspor dan juga alur ekspor, dan juga aku akan spill sedikit teknis cara mencari buyer atau mencari demand atau mencari supplier atau kita mempersiapkan senjata perang. Jadi itu adalah cara ya, nanti teman-teman bisa pilih karena kita terbatas waktu, kita nanti sepakati sampai jam 9:30. Jadi nanti sesi tanya jawabnya setengah jam, jam 9 sampai setengah 10, dan kemudian nanti di 1 jam ke depan ini aku akan bahas materi tentang ekspor. Jadi aku akan bahas, dan ini karena kita hari Minggu, Ahad, luar biasa Anda semua. Jadi saya tidak akan membuang waktu teman-teman sia-sia. Saya tidak akan membahas tentang apa itu ekspor, potensinya, negara Indonesia berapa juta, itu saya tidak akan bahas itu karena sudah ada yang bahas. Jadi di sini saya akan membahas tentang teknis ekspor itu sendiri, dan nanti tolong diperhatikan, dicatat. Terus nanti kalau ada pertanyaan, silahkan di sesi pertanyaan, ada raise your hand, saya batasi 5 orang aja, dan nanti satu penanya itu 1 pertanyaan. Dan juga nanti yang tidak kebagian raise your hand, silahkan nanti ajukan pertanyaan di kolom komentar, kolom chat, nanti aku akan baca juga. Oke, sebelum kita lanjut ya, seperti kata pepatah ya, tak kenal maka tak kenalin, ya kan? Kalau tak kenalin berarti saya kenalan, kalau tak sayang maka saya harus menyayangi Anda. Ini bingung ya, saya nyayangi Anda kayak gimana gitu kan? Jadi seperti kata pepatah, tak kenal maka tak kenalin, maka izinkan nama saya Umar Tanus September, atau biasa disingkat seperti di profil saya di situ, Coach UTS ya. UTS itu singkatan ya, bukan ujian tengah semester, bukan juga adiknya Ustadz Abdul Somad, juga bukan. Kok bisa? Iya kan, Ustadz Abdul Somad UAS, UTS adiknya, bukan, ada sanggut pautnya. UTS itu singkatannya U Umar, T Tanu,
S September, Tanue September, ya. Bukan juga saya bukan juga saudara dari Pak Haritanu Sudibyo, bukan, karena saya juga bukan apa-apanya beliau, kebetulan aja namanya mirip dan saya tidak ada sangkut pautnya dengan mereka karena mereka orang-orang hebat dan saya cuma mau mesti merintis aja untuk menyebar manfaat buat teman-teman di sini. Dan izinkan saya memberikan manfaat pada teman-teman kali ini. Di sesi kali ini saya akan membahas tentang pengalaman ekspor saya. Oke, oke. Pasti bertanya nih, UTS ini siapa gitu kan? UTS ini apa? Oke, perkenalkan saya ini pakar dan praktisi dari ekspor dan digital marketing. Alhamdulillah saya berhasil ekspor dan juga saat ini saya juga masih aktif sebagai eksportir dan perdana saya eksportir daun pisang. Jadi saya pernah pecah telurnya itu ekspor daun pisang. Ya, receh banget Bapak Ibu, receh banget. Jadi istilahnya nggak sampai ini ya, nggak sampai gede kayak ekspor batu bara. Tapi bagi saya bersyukur ya, alhamdulillah walaupun receh, setidaknya itu cukup untuk ya kita untuk ya kalau teman-teman nanti bisa cek ya berapa potensi cuannya barang receh itu, teman-teman mungkin nggak akan nyangka deh dan pasti akan bersemangat untuk ekspor di situ. Apalagi manfaatnya di situ ya. Jadi di situ saya eksportir daun pisang dari Dampit dan Lumajang saya ambilnya di situ dan alhamdulillah sudah pernah kontrak 6 bulan dengan salah satu restoran di Jerman di situ dan alhamdulillah juga eh, kita sudah berikan manfaat buat teman-teman di petani di situ. Dan di sini saya juga tidak akan berbagi tentang pengalaman saya ekspor daun pisang atau maybe secara umum nanti akan saya bagi deh di situ ya. Dan juga saya alhamdulillah juga dipercaya oleh beberapa dinas dan juga salah satunya ya saya sebagai konsultan ekspor dan juga digital marketing untuk Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang, Kabupaten Malang, dan juga Kabupaten Pasuruan. Jadi 3 kota itu mengeplot saya sebagai konsultan ekspor dan digital marketing untuk para UMKM-nya di sana. Jadi saya dampingi berikan pelatihan kepada UMKM yang ada di sana. Saya juga alhamdulillah diundang oleh berbagai dinas dan instansi dinas dan koperasi usaha mikro, ada dari paling pojok itu Magetan sampai pojok timur itu Banyuwangi. Dan halo Banyuwangi, Kediri, Lamongan, mungkin pernah ketemu saya, Magetan di situ ya. Jadi di sini saya bukan untuk menggurui tapi saya ingin berbagi pengalaman saya sendiri tentang ekspor itu sendiri ya. Oke, saya akan lanjut untuk pengalaman ini tapi sebelum saya lanjut saya ingin bertanya pada teman-teman di sini. Dari 102 orang yang join kali ini, saya ingin bertanya pada teman-teman, apa sih motivasi teman-teman pengen belajar ekspor? Silahkan teman-teman jawab di kolom chat biar nanti aku lebih semangat untuk berikan trik yang terbagus buat teman-teman. Silahkan teman-teman ketik chat di kolom chat apa motivasi teman-teman, apa sih kok tiba-tiba teman-teman tuh pengen belajar ekspor, kenapa sih teman-teman pengen jadi eksportir. Ayo silahkan jawab di kolom chat ya. Di sini aku akan jawab satu persatu ya. Dari Pinang Betara, membantu devisa negara. Wih, keren ini. Saya yakin Pinang Betara ini dulu orangnya rajin banget masuk sekolah. Tidak pernah bolos, tidak pernah absen. Ini kayaknya banget, dia rajin banget. Ini saya ingat dulu, oh, ini pernah diajarkan di sekolah-sekolah ya. Ini pasti teman-teman ini yang mengerti ini, ya kalau ekspor itu bisa membantu devisa negara. Nah, itu bagus untuk negara, itu memang bagus. Jadi ini biasanya orang-orang yang rajin biasanya ngerti hal ini. Buat saya yang nggak rajin ini kayaknya agak susah dulu. Apa ya? Yang jelas cuan buat saya sih, itu aja. Nah, ini saya senang sama Deti nih, orangnya lugas, tegas, tanpa teteh aling-aling juga. Cari cuan Pak, iya, Anda jujur banget ya. Anda jujur dan layak untuk jadi eksportir. Kenapa? Cari cuan ini luar biasa ini dan tidak berpanjang kali lebar, memang itu salah satu kunci motivasi kita termasuk saya ya untuk cari cuan karena ekspor cuan itu beda banget dengan bisnis yang lain. Nanti aku jelasin deh berapa potensi cuannya, nanti dikiranya ini aku lihatin deh nanti ya. Teman-teman pasti akan bingung, akan pengen terinspirasi kayak gitu ya. Nanti lihat ya. Ya, dari Laksmi 2B, ya tertarik ekspor untuk apa? Dari Ardi, untungnya bisa membantu anak putus sekolah bisa sekolah lagi. Oh, Masya Allah. Ya, baik Pak Ardi, saya pengen teman-teman Pak Ardi juga bisa membantu ekspor, bisa membantu anak-anak putus sekolah bisa sekolah lagi ya. Dan tidak hanya anak putus sekolah, semuanya butuh bantuan di situ. Dari Khoi, pengen sukses cepat bayar utang. Nah, Pak Khoi atau Bu Khoi,
Ini ada member kita dari Explore You ya, member Explore You yang sudah join kelasnya itu alhamdulillah dia sudah dengan ekspor ini alhamdulillah sebelumnya dia memiliki utang 4,5 M dan setelah dia berhasil ekspor utangnya itu mau lunas dan sekarang dia mau bikin pabrik ya alhamdulillah ya, bahkan saya tidak bisa seperti dia, bahkan muridnya melampaui gurunya dan tidak masalah bagi saya. Teman-teman nanti misalkan berguru sama saya atau belajar sama saya dan ternyata teman-teman lebih sukses, teman-teman lebih berhasil, saya lebih senang, saya tidak masalah. Yang penting teman-teman tetap bermanfaat buat orang lain, itu yang saya pinginnya. Dari Sena Oktavianti, membantu keluarga, ini apa sudah jadi member ya? Membantu keluarga yang tidak mampu, membantu petani lebih sejahtera, dan sebagainya macamnya. Nah, dari Sena ini saya yakin beliau ini ingin jadi caleg ya tahun depan. Jadi Sena ini jadi caleg ya, karena membantu keluarga yang tidak mampu, membantu petani lebih sejahtera. Harapannya semoga aja ada partai yang melihat dan kemudian menyalonkan diri sebagai anggota legislatif atau jadi bupati atau wali kota tahun depan. Siapa tahu, saya doakan ya. Nanti kalau sudah ekspor dikenal oleh orang-orang kecil, ya mudah banget lah di situ ya. Itu pilihan aja ya. Kemudian dari siapa lagi nih? Dari Burhan tuh bagus, membuka lapangan usaha baru. Oke, berarti sudah punya lapangan ya sekarang. Entah lapangan bola atau lapangan ya dari gitu. Suharyanto dapat membantu banyak orang dan bisa meningkatkan ekonomi negara. Oke, bagus banget membantu banyak orang, ekonomi negara. Oke lah. Kalau bisa juga ekonomi diri sendiri diperhatikan juga ya di sini. Dari Ammar Naufal, melihat potensi dan mensejahterakan masyarakat. Oke, bagus. Dari Sofian Herman, ini senang banget nih orang-orang kayak gini karena cuan. Dari Simon, pengen ngasilin ilmu baru karena memang nggak tahu sama sekali tentang ekspor atau pengiriman luar pulau. Ekspor itu bukan luar pulau, Pak, tapi luar negeri malah, luar Indonesia. Tidak hanya pulau. Kalau luar pulau masih bisa jadi itu di dalam zona ekonomi eksklusif Indonesia. Jadi bukan ekspor. Kalau ekspor itu di luar negeri. Oke. Kemudian dari siapa lagi nih? Ical Pro mau membolak-balikkan dunia. Waduh, ini membolak-balikkan dunia nih Ical ini. Kayak gimana caranya Ical? Bolak-balikin dunia. Aku aja gak tahu gimana bolak-balikin dunia. Kayak gimana ya? Waduh, hati-hati Ical. Jangan dulu deh. Itu nanti itu hanya urusan Allah membolak-balikkan dunia. Ya, kita cuma berupaya saja. Ya. Dari Sabto Wardoyo, cari cuan Mas Umar. Cari cuan atau cari Mas Umar ini? Saya bingung nih. Dari siapa Sabto ini? Pak Sabto Wardoyo ini cari cuan atau cari Mas Umar nih? Oke. Dari Arya Bagus Sasi Kirana, belajar ilmu baru sama memperbaiki ekonomi keluarga Pak. Oke, baik. Saya doakan semoga teman-teman bisa membantu dan seperti yang sudah saya lakukan, bukan saya untuk pamer. Jadi ketika nanti teman-teman berhasil ekspor, dapat hasilnya, tolong jangan digunakan untuk hal-hal yang membawa mudarat kalau bahasa Islam atau tidak bermanfaat. Jadi seperti foya-foya, kemana-mana pun gitu ya. Jadi gunakan hal yang baik, bantu orang lain. Insya Allah Anda ekspornya akan lancar di situ. Bantu orang lain, bantu orang sekitar, senengin orang lain, senengin orang tua, senengin istri, ya. Itu yang paling utama, senengin istri. Jangan istri orang lain, itu berbahaya tuh. Itu kehancuran itu, ya. Jangan kayak gitu, ya. Istri sendiri senengin dulu, ya. Ya, bukan senengin dulu, senengin istri lain enggak, senengin istrinya doang. Ya, intinya ini kayaknya Pak Oppo A15 senyum-senyum nih istrinya gimana nih. Oke. Dari Asmaudin, mengoptimalkan pemasaran hasil bumi di wilayah sekitar. Oke, bagus Pak. Optimalkan itu kenapa? Indonesia itu kaya sumber alam. Cuma kitanya nggak bisa jual ke luar negeri, itu aja. Atau sedikit yang tahu. Shopee, pengen cari cuan non receh. Oke, barangnya receh, cuannya nggak receh. Ya, itu aja. Apalagi kita komoditasnya bukan yang receh. Jadi bisa jadi cuannya lebih non receh lagi ya. Jadi Oppo A15 ingin menambahkan ekonomi. Oke, ekonomi. Bagi semoga bertambah ekonominya Oppo A15 ya. Dan dari DCM Sales siapa ini? DCM Sales Antonku. Agar produknya semakin laris dan terkenal di dunia. Ini produknya apa ini? Ya, baguslah, semoga bisa terkenal di dunia ya, terkenal di dunia produknya. Ya. Dan ini bagus.
Ada juga kayak sekarang itu Indonesia terkenal briket. Briket itu dianggap dulu itu barang kotor. Briket untuk bakar arang itu ya, arang briket itu pengganti dari batu bara, bukan batu bara, arang briket sendiri ya. Jadi itu sekarang terkenal di dunia. Briket Indonesia terbaik di dunia. Tidak ada yang bisa menyaingin. Itu aja. Jadi dulunya berusaha, sekarang briket itu terkenal di dunia. Dan semoga produknya Pak siapa DCM ini nanti bisa terkenal juga ya, siapa tahu ya. Dari Agung Widodo, mencari finansial lebih untuk keluarga. Oke, mencari finansial lebih untuk keluarga. Dari Legianto Amat, tugas kantor. Waduh, ini ada tugas kantor juga ya. Dari Pak Legianto, tugas kantor. Tugas kantornya untuk apa Pak? Ekspor kali ya. Oke, memberdayakan petani ke pasar global. Oke, good idea. Berbagi manfaat, good ya. Good insight buat kita Legianto, berbagi manfaat di situ. Dari si Syari Rahmat, memasukkan produk ke pasar internasional. Oke, dari Rifani, meningkatkan kesejahteraan desa. Bagus juga kalau bisa petaninya ya. Nanti kalau petani makmur, desanya juga makmur. Dodi, duit. Duit ini saya senang dengan ya orang-orang kayak gini. Oke. Adi Padang, cuannya lebih besar daripada dalam negeri. Ya, benar. Daripada kita jual di dalam negeri, kita jual ke luar negeri. Contoh aja kayak gimana, nanti aku spill di akhir di slide di sini. Oke, aku akan berbagi informasi di sini ya. Mungkin untuk 62 chat yang lain saya ucapkan terima kasih. Saya tidak bisa balas satu persatu, saya tidak bisa membaca satu persatu, tapi saya ingin langsung ininya aja ya, langsung ke materi ya. Jadi aku akan berbagi dulu. Sebelum aku ke materi, izinkan saya untuk ini ya teman-teman, berbagi. Oh, belum aku share screen, sorry. Berbagi kenapa sih, aku izin 10 menit, 5 menit saja di sini ya. Teman-teman, kenapa kok kita harus ekspor? Ya kan, di sini aku akan berbagi juga alasan ekspor, terus kemudian insight atau ide-ide komoditas yang menghasilkan cuan sampai hingga miliaran rupiah, apa aja di situ. Sebelum aku lanjut, aku mau motivasi teman-teman. Sebenarnya ekspor itu satu, yang jelas profitnya insya Allah gede ya, kalau kita ekspornya kontaineran. Kalau ekspornya recehan ya, maksudnya cuma kecil retail ya nggak bisa juga sih. Tapi kalau mau yang lebih nendang itu kontaineran. Itu nanti ada caranya. Jualnya harus ke company, bukan ke perorangan. Itu kuncinya. Yang kedua, ekspor itu bisa berkelanjutan. Jadi seperti yang aku lakukan dulu sampai sekarang pun, jadi kita itu ada continuously. Jadi ada sign kontrak. Buyer itu kalau sudah cocok dengan teman-teman dan juga sudah cocok dengan komoditas teman-teman, dia biasanya itu akan merintah kita untuk ngirim ke produknya ke mereka setiap bulan atau bahkan setiap minggu. Intinya kayak gitu, sesuai dengan keinginan mereka. Jadi disuruh mengirim terus, enaknya apa? Kita fokus malah produksi terus gitu loh. Kita fokus bagaimana ini bisa terkirim. Enggak seperti bisnis sekarang. Misalkan kita bisnis yang selain ekspor, kita biasanya kan kalau mau dapat duit kita harus cari buyer lagi. Ketika nanti orang beli, mereka putus, kita beli, kita cari produsen lagi, kita cari konsumen lagi. Bener kan? Tapi kalau ekspor tuh enggak, continuously, berkelanjutan. Yang ketiga, ekspor itu bisa membawa manfaat besar. Sosial efeknya gede. Ini aku rasain ketika aku ekspor daun pisang di Dampit. Alhamdulillah waktu itu, kalau yang sekarang saya ke Lumajang, alhamdulillah waktu itu saya bisa ya memberikan, saya senang sekali ya melihat mereka itu merangkul saya. Kenapa? Karena waktu itu mereka senang, terima kasih Pak, terima kasih akhirnya saya dapat pekerjaan. Kok bisa? Karena waktu itu saya ordernya kan kalau ekspor itu kan gede. Order ekspor itu tidak kecil, biasanya gede. Biasanya petani itu kalau untuk nyukupi ekspor kalau sendirian tidak bisa. Dia harus collabnya dengan siapa? Dengan petani yang lain, dan juga kalau misalkan butuh pekerjaan tenaga kerja, dia bisa memperkerjakan anaknya, saudaranya, sepupunya, tetangganya yang lagi nganggur, dia bisa ajak di situ. Dan itu gede banget. Social efeknya tuh gede itu. Jadi pemerataan ekonominya itu lebih enak kalau kita ekspor di situ. Dan alhamdulillah bisa juga dengan teman-teman di daerah Malang, di Dampit itu senang mengucapkan terima kasih kayak gitu. Dan itu luar biasa. Dan yang keempat, bisa diwariskan. Kenapa? Ekspor itu nggak perlu keahlian khusus, guys. Nggak perlu seperti teman-teman kalau misalkan jadi seorang IT, teman-teman harus pintar bahasa pemrograman, bisa coding, kayak gitu-gitu kan. Itu keahlian khusus. Istri Anda, anak-anak Anda belum tentu bisa meneruskan. Karena dia
harus keahlian khusus gitu loh. Atau mungkin seorang desainer bisa harus pintar gambar, itu harus keahlian khusus. Bisa jadi anak atau istri belum bisa melanjutkan. Tapi kalau ekspor itu nggak perlu keahlian khusus guys, cukup 3 keahlian. Apa itu? Pertama, teman-teman bisa baca. Yang kedua, teman-teman bisa tulis. Yang ketiga, teman-teman bisa ngomong. Udah lancar. Serius, semua member ekspor yuk ini bisa ini. Oh ya, teman-teman, saya sebagai founder ya, tadi saya belum jelaskan, saya sebagai founder dari kelas Ekspor You. Ekspor You ini kelas plus pendampingan untuk eksportir pemula. Jadi teman-teman yang pengen terjun di dunia ekspor, biar tidak meraba-raba, kita siapkan materinya secara urut. Biar nanti tidak ditinggalkan, kita dampingin sampai kapan? Sampai berhasil ekspor. Dan saya sebagai founder dan mentornya di situ. Kemudian kita ekspor ini bisa diwariskan. Kemudian nanti kalau teman-teman mau terjun di dunia ekspor, biasanya ada mitos-mitos. Yang pertama, ekspor itu ribet, malu ngapain ekspor? Ekspor itu ribet, itu mah pemain-pemain lama, itu kan pemain-pemain besar. Enggak seperti itu. Ya, ekspor itu tidak ribet. Asal Anda tahu alurnya. Ya, kalau ribet itu biasanya nggak ngerti alurnya. Setelah ngerjain ini dia ke sana, kemudian dibolak-balik lagi, itu yang akan ribet. Maka dari itu Anda harus tahu alurnya. Nanti aku akan spill setelah ini alur ekspor di situ. Yang kedua, ekspor itu harus modal gede. Enggak semuanya di situ. Enggak harus modal gede. Bahkan ada member ekspor yuk termasuk saya pun modalnya enggak sampai besar. Modalnya minim banget. Kuncinya adalah teman-teman bisa mengatur metode pembayaran ke supplier dan juga metode pembayaran dari si buyer. Intinya kuncinya adalah pokoknya duit dari si buyer nanti diarahkan ke supplier. Kayak gimana nanti aku jelaskan di kelas Ekspor Yuk. Yang ketiga, mitos yang ketiga, lu harus menguasai produksi. Lu kalau ekspor, lu nggak menguasai produksi, lu akan gagal. Itu salah. Enggak semuanya. Bahkan termasuk saya dan teman-teman member Ekspor Yuk yang lain itu bisa ekspor, berhasil ekspor tanpa dia harus memiliki produk gitu loh. Jadi dia tanpa harus menguasai produksi itu ya. Enggak harus menguasai produksi, enggak harus menguasai cara pembuatannya, enggak harus itu loh. Kecuali Anda sekarang sudah menjadi produsen, itu memang harus. Ya, nggak apa-apa. Jadi ada beberapa tipe eksportir, nanti aku jelaskan ya, nanti tunggu dulu. Jadi eksportir itu ada yang bisa ekspor produknya sendiri, atau yang tidak memiliki produk itu juga bisa ekspor dengan cara ya mengeksporkan produk orang lain itu ya. Dan tidak harus menguasai produksi kalau untuk teman-teman yang tidak memiliki produk di situ. Yang keempat, lu harus menguasai medan pelabuhan mah. Pelabuhan itu ganas, pelabuhan itu keras. Ya kalau Anda di sana sendiri, Anda akan ngerasain itu. Maka dari itu untuk di pelabuhan itu serahkan pada teman kita namanya forwarder. Ya, jadi nggak harus menguasai medan pelabuhan, ini harus kemana, nggak perlu. Hafal daerah sana nggak perlu. Itu cerahkan kepada teman kita namanya forwarder. Forwarder itu apa? Forwarder itu jasa pengurusan logistik. Jadi dia itu yang membantu ke pengiriman produk kita, komoditas kita dari pelabuhan sampai pelabuhan pemberangkatan, termasuk ngurusi dokumen-dokumen ekspor, termasuk mengurus jadwal pengiriman. Itu yang membantu mengurusi jadwal pengiriman. Salah satunya itu tugas forwarder. Enak kan? Enak, nggak perlu kita yang ribet di situ. Yang kelima, nanti aku jelaskan ya forwarder itu lebih detailnya di kelas Ekspor Yuk. Nanti kalau teman-teman pengen aku spill juga aku spill di sini ya. Yang kelima, ekspor itu harus memiliki nilai tambah. Komoditasnya harus memiliki nilai tambah. Itu untuk produsen, oke. Anda sebagai produsen ya harus memiliki nilai tambah. Baju kayak gitu-gitu. Nggak mungkin kan benang doang. Tapi untuk teman-teman yang tidak memiliki nilai tambah, pakai komoditas yang receh aja atau yang raw material kayak gimana? Kayak gini nih, contoh. Tepung pisang. Tepung pisang ini ya nggak ada harganya di tempat kita. Sementara di luar negeri, di Amerika ini digunakan untuk tambahan salad dan juga untuk jus. Ya, kenapa? Mereka ini setelah penelitian tepung pisang itu untuk antioksidan loh ya. Makanya orang-orang sana sehat, sementara kita dipakai untuk pakan ternak kambing. Ini dibuang sia-sia dipakai makan ternak kambing. Makanya orang bule sana itu sehat, sementara kita kambingnya yang sehat gitu ya. Sementara orang Amerika jual harga di sini sekitar 6 sampai 8 kilogram. 6 sampai 8 US dollar per kilogram atau sekitar 86 ribuan rupiah sampai 115.000 per kilogram. Harga FOB-nya itu sekitar 20.000.
Di situ FOB itu apa? Free on board, harga sampai pelabuhan pemberangkatan. Jadi nanti harga sampai pelabuhan pemberangkatan kita di mana? Apakah Tanjung Perak, apakah Tanjung Priok, apakah Tanjung Mas, apakah Belawan. Itu nanti teman-teman hitung di situ aja. Itu harga FOB. Dan nanti yang di sini aku akan spill harga FOB aja ya. Bagaimana cara menghitung harga FOB? Nanti ada di kelas ekspor juga. Kemudian ekspor satu kontainer 20 feet, ada beberapa tipe kontainer. Ukuran kontainer ada yang 20 feet, ada yang 40 feet, ada yang 40 feet high cap. Itu bisa memuat sampai 15 ton. Ya, bagaimana mengukur ini coach? Bagaimana cara kok mengetahui yang 20 feet ini bisa sampai 15 ton? Ini bukan asal-asalan. Ini juga bukan kayaknya, bukan katanya, tapi ada hitung-hitungannya, ada rumusnya. Karena ini ada ukuran-ukurannya, nanti aku jelasin deh di kelas Explore ini cara ngitungnya ya. Yang jelas ikuti aja dulu seperti ini. Kemudian berapa potensi cuannya? Anda bisa lihat sendiri, yang nggak ada nilainya sekarang menjadi 20.000. Kalau 20.000 per kilonya, terus kemudian dikalikan 15.000 itu masih profit brutonya. Luar biasa kan Mas Yan di situ. Kemudian ini yang pernah aku ekspor, daun pisang. Daun pisang ini harganya 5.000-an per kilo. Ya, per kilo di Jawa, aku nggak ngerti di tempat lain. Kemudian kita bisa jual ke luar negeri, ada di negara Jepang aja, itu satu lembarnya itu 200 ribuan satu lembar untuk daun pisang ini. Sementara kita bisa jual ke buyer sana itu sekitar 50 sampai 80 ribu per kilonya. Bayangin dari yang cuma 3.000, 5.000 menjadi puluhan ribu per kilo. Ekspor satu kontainer yang 20 feet ini bisa muat sampai 8 ton. Nah, dan ini sudah ada hitungannya ya caranya ya. Ini harga sampai pelabuhan pemberangkatan dan berapa potensi cuan profitnya Anda hitung sendiri. Nanti aku dikira pamer di situ. Yang ketiga, pisang Cavendish. Pisang Cavendish itu harganya 5.000-an. Sementara harga di luar negeri itu 20 ribuan sampai 27 hampir 30 ribu per kilonya. Bayangin, sementara kita bisa ekspor yang kontainer kecil aja yang tuh 20 feet itu bisa muat sampai 7 ton guys. Di situ. Potensi cuannya gurih banget di sini. Apalagi nih, contoh apalagi ini sapu lidi yang tanpa gagang ya, yang peminatnya itu tanpa gagang. Kan ada yang pakai gagang itu kan, yang tanpa ledak gagang. Ini bisa dari pohon kelapa, pohon sawit juga boleh. Sapu lidi ini di Indonesia harganya 3 sampai 4 ribuan per ikat. Sementara di luar negeri kita bisa jual sampai 20 ribuan per ikat. Ekspornya bisa muat sampai 5.000 ikat. Potensi cuannya gurih banget di sini, ya. Ratusan juta omsetnya. Kemudian limbah pohon kelapa. Ini batok kelapa pasti dibuang, harganya 7.800.000 per ton kalau di luar negeri muat bisa sampai 17 ton. Kemudian lagi, ini yang paling diminati oleh orang luar negeri, serabut batok kelapa atau coco fiber. Coco fiber ini di Indonesia harganya sekarang 1.800 per kilo. Bayangin 1.800 murah banget loh. Makanya itu kan di Indonesia dijual murah banget. Sementara kita bisa jual ke luar negeri itu harganya menjadi 5 jutaan per ton. 5 jutaan per ton. Berarti sekitar 5 ribuan. Dari 1.800 menjadi 5.000. Berapa kali lipat coba di situ. Ya, ekspor yang satu kontainer bisa muat sampai 10 ton. Kalau untuk ekspor ini biasanya peminatnya negara Eropa, Cina, dan negara Asia, Korea, dan sebagainya macamnya. Kenapa? Mereka dipakai untuk bahan matras, kalau untuk Eropa digunakan untuk bahan jok mobil mewah mereka. Di situ untuk kursi jok mereka. Kemudian biasanya untuk ekspor ini lebih dari 10 ton, lebih dari satu kontainer sih. Biasanya lebih dari 5 kontainer. Kenapa? Ini memakan ruang, memakan tempat, sementara beratnya ringan banget. Sementara mereka butuhnya gede di situ. Cuannya gurih sendiri, Anda bisa hitung di situ. Apalagi nih limbah padi, sekam padi, teman-teman yang di daerah pedesaan, yang daerah pertanian ini cocok banget buat Bapak Ibu. Harganya itu murah banget, bahkan ada yang dibakar sia-sia. Sementara di luar negeri itu bisa sampai 3.800.000 per ton. Satu kontainer bisa muat sampai 12 ton, tinggal dikalikan aja 3.800.000 kalikan 12 ton. Ya, di situ lumayan biasa puluhan juta lah di situ ya. Kemudian apalagi nih? Ini apalagi limbah kayu. Limbah kayu ini harganya dibuang untuk teman-teman yang di daerah hutan atau di daerah furniture pasti sering menjumpai kayak gini ya. Ini harganya gede banget kalau di luar negeri. Kemudian apalagi nih? Ini di sini tampah. Nah, ini tampah. Tampah di Indonesia itu harganya 15.000 sampai 25.000 per biji. Bener kan? Sementara di luar negeri ini ada yang pernah jual di marketplace orang luar negeri harganya 4.200.000 per bijinya. Gila, beda-beda banget kan jauhnya di situ. Sementara kita bisa jual ke buyer luar negeri itu sekitar 500 ribuan aja per pieces.
per biji itu luar biasa itu loh. Sementara kalau bisa ekspor satu kontainer feed bisa sampai 5.000 biji, miliaran ini kalau kita bisa ekspor ini. Ya. Kemudian apalagi nih? Manggis, ya kan? Buah primadona di luar negeri, manggis. Untuk negara Amerika, negara Cina, Eropa, manggis ini buah yang primadona. Ini buah queen of fruit, ya, ratunya buah. Harga di Indonesia harganya murah banget, harganya cuma 10 ribuan per kilo. Benar? Sementara di luar negeri, manggis ini bisa sampai 100 ribuan. Jadi 100 sampai 199 ribu per kilo. Harga manggis per kilo seperti ini. Sementara di UK, harga di Inggris ini pernah aku spill di TikTok aku, Umar Tanoe September, atau di Instagram aku, Umar Tanoe September. Teman-teman bisa follow di situ ya. Silakan follow Instagram dan TikTok aku, Umar Tanoe September. Follow aja, ada inspirasi-inspirasi di situ. Siapa tahu teman-teman bisa terinspirasi untuk ekspor. Nah, aku pernah spill ada orang Indonesia tuh di sana di UK kaget gitu loh, ngelihat manggis di sana harganya 900 ribu per kilo, ini gila banget gitu kan, dan mereka kaget. Di Indonesia masih puluhan ribu, sementara di luar negeri 900 ribu gitu loh. Ini gede banget di sini, potensinya gede banget di situ, ya. Jadi ini adalah potensi untuk kita ekspor manggis. Teman-teman yang punya manggis, yuk ekspor di situ. Ya, satu kontainer jadi bisa muat petani ya, yang 20 feet aja, yang kecil ukurannya itu bisa muat 8 ton. 8 ton aja ya, kalikan 100 ribu itu udah 800 juta untuk omsetnya. Itu luar biasa di situ ya. Apalagi kalau misalkan kita bisa jual 150 ribu itu sudah MM-an di situ. Ya, potensi cuannya gurih banget. Intinya apa? Intinya itu semua bisa ekspor. Anda semua bisa ekspor. Mau Anda S1, S2, S3, SD, SMP, SMA, itu semua bisa diekspor. Mau Anda karyawan, mau Anda habis di-resign-kan, atau mau Anda sebagai bapak-bapak, ibu-ibu, encang-encing, nyak babe, pak de bude, hande tolan, antri tolani, antri siapapun, ya. Mau Anda mahasiswa, mau Anda siswa, mahasiswa, ya. Mau Anda mahasiswa lagi, atau Anda mahasiswa yang jomblo, itu semua bisa ekspor. Nggak ada pantangan, nggak ada kekhususan, semua bisa diekspor. Ya, dan yang paling penting semua bisa diekspor. Saya tekankan lagi, tidak harus yang saya jelaskan tadi. Semua itu bisa diekspor. Mau Anda sebagai mau yang jelas gini ya, mau yang jelas itu semua bisa diekspor, itu ada garis bawahnya lagi. Asal ada demand-nya, ada permintaannya. Kalau nggak ada permintaannya, kalau nggak ada demand-nya, itu sama aja Anda jual sekarang masker yang sudah telat. Sekarang masker nggak terlalu familiar. Beda kalau kita dulu ada permintaan masker banyak di zaman corona, kita jualan masker, wah laku keras, apalagi bisa dijual dengan harga tinggi, benar? Nah, seperti itulah konsepnya. Jadi semua itu bisa diekspor asal ada permintaannya. Kalau nggak ada permintaannya, walaupun di tempat Anda melimpah, walaupun di tempat Anda itu melimpah ruah, terus kemudian nggak ada permintaannya, tetap nggak akan bisa diekspor. Ya, kenapa? Ya, bukan nggak bisa diekspor, permintaannya nggak ada, ya berarti siapa yang mau beli gitu loh. Walaupun ini melimpah, Kus, di tempatku melimpah, iya, tapi kalau nggak ada gimana lagi gitu loh. Maka teman-teman harus mengetahui itu, demand-nya sama permintaan dari luar negeri itu. Oke, ini aku spill dulu, tadi sudah 10 menit ya. Dan di sini, nah, saya mau berbagi alur ekspor di sini ya. Jadi pertanyaan selanjutnya adalah pasti setelah nanti kita, oke, sorry, aku izin dulu. Oke, nah ketemu lagi. Jadi gini ya, jadi teman-teman pasti akan sudah bertanya, oke coach, aku sudah mengetahui tadi potensi-potensi ekspor dan aku sudah cocok untuk join di sini, untuk bukan jadi istilahnya gabung di webinar kayak gini. Aku sudah senang. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana caranya ekspor, coach? Ya kan? Pasti pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana caranya aku biar berhasil jadi eksportir. Oke, aku caranya gini. Buat teman-teman yang pemula, yang newbie, ya di sini aku jelaskan ya. Buat pemula atau newbie ini aku jelaskan alur ekspor di sini. Oke, sebentar. Nah, buat teman-teman pemula atau newbie, ini aku jelaskan tentang alur ekspor. Jadi biar teman-teman tidak
merasa ribet atau kayak gimana. Tapi sebelum aku jelaskan alur-alur ekspor ini, izinkan aku untuk menjelaskan tipe-tipe eksportir itu. Ya, tipe-tipe eksportir itu ada 3, guys. Ya, jadi di dunia eksportir itu ada 3 tipe eksportir. Yang pertama tipe eksportir yang produsen. Jadi produsen itu tipikalnya dia punya produk, dia punya kebun, dia punya pabrik, pokoknya dia yang produksi komoditasnya gitu deh, ya. Dan dia yang ekspor produknya dia sendiri. Jadi teman-teman yang sekarang join, teman-teman punya konveksi, atau teman-teman punya kerajinan tangan, atau teman-teman punya snack, atau teman-teman punya kebun pisang, yaitu Anda teman-teman termasuk tipikal yang produsen nanti kalau mau ekspor. Dan produsen itu mengekspor produknya sendiri, ya, kayak gitu. Kalau teman-teman sebagai broker, ada tipikal yang kedua itu tipikal broker. Broker itu dia tidak memiliki produk, beda sama produsen. Dia memiliki produk, tapi kalau broker dia tidak memiliki produk. Dia tidak memiliki produk, tapi dia bisa ekspor dengan mengeksporkan produk dari si produsen ini atau supplier. Dan sistemnya adalah komisi. Jadi nanti misalkan broker, Bu, aku mau bantu eksporin produk Ibu deh. Aku dapat komisi berapa? Aku kasih komisi sekian. Oke, itu namanya broker. Ya, paham ya? Yang ketiga, tipikal trader. Jadi teman-teman yang mau jadi trader seperti saya, jadi trader itu tipikal eksportir yang dia tidak memiliki produk. Jadi sampai sekarang pun saya tidak memiliki produk. Jadi saya itu mengeksporkan produk-produk dari supplier atau produsen. Entah itu petani kacang, petani sayur, atau pengrajin handicraft, atau apapun kayak gitu. Intinya trader itu seperti broker. Jadi dia tidak memiliki produk, tapi dia mengeksporkan produknya si produsen. Tapi bedanya dengan broker adalah kalau si broker tadi sistemnya komisi, kalau trader itu sistemnya dia ngatur cuan sendiri. Jadi dia mengatur harga jual sendiri ke buyer. Dia mengambil keuntungan sesuka-sukanya. Itu, ya. Yang jelas dia sudah tahu harga dari buyer berapa, dia cari supplier, masih masuk harganya, oke, beli ke si supplier itu tadi. Jadi dia ngatur keuntungan sendiri. Kalau trader, kalian pilih yang mana, produsen, broker, atau trader, bebas, ya. Itu semua bagus. Izin saya minum dulu ya. Jadi teman-teman mau jadi broker atau trader atau produsen itu semuanya sah, itu semuanya baik. Ya, itu pilihan. Tidak ada yang lebih bagus, tidak ada yang lebih baik, semua baik, tergantung kondisi teman-teman. Ya. Kemudian selanjutnya mau Anda produsen, Anda broker atau trader, ini adalah alur ekspor yang harus Anda lakukan, harus Anda lalui. Jadi untuk eksportir pemula, perhatikan di sini, silahkan pahami alurnya di sini untuk eksportir pemula. Untuk eksportir pemula, pertama-tama yang teman-teman harus lakukan adalah mencari demand dan komoditas. Jadi bukan mencari komoditas yang melimpah dulu ya, tapi mencari demand-nya dulu gitu. Permintaannya, demand itu permintaan. Permintaan di luar negeri itu apa sekarang? Jadi di luar negeri lagi butuh apa ini gitu kan. Bule itu lagi butuh apa nih, bayarnya lagi butuh apa ini. Nah, kita ngerti ada permintaannya di situ, maka kita tentukan komoditasnya itu. Maksudnya kayak gimana? Contohnya kayak gini. Jadi teman-teman tuh misalkan ya, demand-nya bule itu nyari A, B, C, D, E. Kayak gitu. Kemudian komoditas yang ada di tempat kita itu dari A sampai ini cuma B dan D gitu. Maka teman-teman eksporlah B sama D di situ. Ya, bukan misalkan coach B sama A ini paling banyak A, aku tak ekspor A. Jangan dulu karena permintaannya banyaknya ini, kita ekspor ini aja gitu loh. Jadi sesuai dengan permintaan yang terbanyak di situ. Ya, setelah teman-teman nanti mengetahui permintaan atau demand dari buyer luar negeri, nah ini penting nih by data. Nanti kalau teman-teman mau belajar ini kita spill ya. Jadi nanti ada praktek di sini. Jadi teman-teman mau yang spill yang mana? Yang demand ini atau komoditas? Silahkan nanti kita praktek. Mau cari yang demand, ayo kita by data di situ ya. Setelah mengetahui komoditasnya apa, teman-teman selanjutnya harus mencari supplier. Ini untuk teman-teman broker atau trader ya. Ingat ya, broker atau trader. Ingat tadi broker trader apa? Untuk teman-teman broker trader setelah menentukan komoditas silahkan cari suppliernya. Kalau teman-teman sebagai produsen ini abaikan, tidak perlu cari supplier. Kenapa? Wah, Anda suppliernya sendiri gitu kan? Ngapain masa Anda suppliernya cari supplier, itu kan lucu jadinya. Jadi untuk teman-teman untuk broker atau trader setelah teman-teman nanti menentukan komoditasnya, ya cari suppliernya yang terdekat. Saya
tekankan lagi garis bawah di bold. Cari supplier yang terdekat dari kota Anda atau di kota Anda sendiri. Jangan sampai Anda cari kok supplier yang luar pulau kayak gitu, itu tidak saya sarankan sih, itu akan kesulitan. Jadi teman-teman harus cari supplier yang terdekat di kota Anda atau di dalam kota Anda. Setelah ketemu mereka, tanyakan nih, Pak, minta spesifikasi produknya. Sampai Anda tulis, minta spesifikasi produknya kayak gimana, ya, packagingnya kayak gimana, ya kan, kuantitas produksi per bulannya berapa, itu ditanyain. Tanyain, Pak Ibu, kuantitas produksinya berapa per bulan, kayak gitu kan. Setelah itu yang paling penting adalah tanya metode pembayarannya kayak gimana. Bu, pembayarannya kayak gimana nih? Oke, bisa deh DP, misalkan kayak gitu. Ada mungkin timbang bayar, Bu. Kalau ditimbang bayar kita nggak bisa, kita mau mintanya DP. Karena saya juga perlu dana dari bayar dulu gitu. Misalkan dia, oke lah DP dulu Mas gitu. Ya kayak gitu, atau pakai LC, kita bayarnya pakainya LC loh Bu. Boleh loh pakai LC, tunjukin ke si supplier gitu, kayak gitu aja. Ya. Jadi enak juga cari supplier kayak gitu. Ya, minta informasi ke empat-empatnya ini. Setelah nanti dapat informasi itu, ya, sudah dicatat ya, teman-teman siapkan senjata perangnya. Jadi siapkan senjata perang, bukan mempersiapkan bom molotov dan sebagainya macamnya, tapi siapkan segala sesuatu yang berhubungan ketika nanti kita bertemu buyer dan tidak pelongo-pelongo nanti. Apa itu? Siapkan yang pertama, tulis company profile. Yang kedua, katalog produk. Ya. Yang ketiga, email perusahaan. Email perusahaan beda sama email yang gratisan ya, karena kalau email gratisan biasanya buyer akan tidak respon. Jadi yang respon itu email yang berbayar, yang email perusahaan, bukan yang @gmail.com, bukan. Itu gratisan. Yang berbayar itu yang @nama PT Anda.com, misalkan @cuansejahteraamakmur.com, kayak gitu-gitu. @eksporindonesiakeren.com, kayak gitu. Ekspor sukses selalu selamanya jaya.com, kayak gitu-gitu. Itu istilahnya email. Yang keempat, siapkan websitenya. Ya, sudah tadi company profile, katalog produk, email, dan juga siapkan websitenya. Website ini tidak wajib tapi disarankan. Disarankan, bukan wajib. Tapi kalau nggak bisa ya nggak apa-apa. Tapi kalau bisa harus punya. Karena ini nilai plus yang bikin buyer itu lebih senang kepada Anda. Harus punya website yang di website ekspor. Yang kelima, teman-teman harus memiliki dokumen ekspor. Apa itu? Invoice dan packing list dibuat dulu. Yang keenam, teman-teman harus membuat harga dulu. Harga jualnya berapa? Jadi nanti harus tentukan dulu harga jualnya berapa ya. Harga jualnya ada 4. Ada X-Work berapa? X-Work itu harga sampai gudang. Jadi aku jelasin di sini dah. Jadi kalau X-Work itu harga sampai gudangnya. Jadi gudang si kita. Ini gudang nih. Nah, ini gudang, taruhlah anggap aja gudang ya. Kemudian ini pelabuhannya kayak gimana? Pelabuhannya kayak ginilah. Pelabuhan. Nah, harga X-Work itu, X-Work tulisannya EXWORK, itu harga sampai sini doang. Ini X-Work. Ini harga X-Work, harga sampai sini doang. Jadi kita cuma ngasih harga si bayar tuh harga sampai sini doang. Yang kedua, harga FOB. FOB itu harga sampai pelabuhan pemberangkatan di sini. Termasuk truk-truknya kayak gitu ya, dihitung sampai harga pelabuhan di sini. Kemudian harga CIF dan CNF. CIF, CNF itu harga sampai pelabuhan sampai pelabuhan tujuan, pelabuhan si buyer. Kalau CIF itu plus asuransi, kalau CNF itu tanpa asuransi, ya. Itu salah satu intermezzo aja. Siapkan senjata perang itu, siapkan itu ya, jangan sampai tidak. Kemudian setelah semua ready, teman-teman siapkan dulu paymentnya nanti kayak gimana. Harus komitmen dulu. Paymentnya pakai gimana? Apakah pakai LC, apakah pakai TT, telegraphic transfer, langsung ditransfer, atau pakai cash again dokumen, atau scan again BL. Apa itu aku jelaskan nanti di kelas ya. Kemudian buyer. Setelah nanti teman-teman nanti mempersiapkan ini semua udah ready, silahkan hubungi buyernya. Jadi biar semua ready, baru kita kontak buyer. Halo Mister, aku punya produk nih, bla 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 bagus nih. Silakan Bapak atau Mister
negosiasi kayak itu. Kalau sudah deal, baru ada kontrak, baru nanti Bapak Ibu hubungi forwarder. Apa itu tadi forwarder? Ya, jasa pengurusan logistik kita. Dia membantu pengiriman barang dari gudang sampai ke pelabuhan, ngurusi dokumen-dokumen ekspornya dan tetek bengeknya di pelabuhan. Jadi forwarder ini membantu kita di situ. Ya, oke, ini tadi alur ekspor yang sudah aku jelaskan pada teman-teman. Perhatikan dulu, pahami dulu. Jadi mulai dari mencari demand dan komoditas dulu, kemudian mencari supplier, mencari senjata, mempersiapkan senjata perang, siapkan paymentnya yang aman, kemudian cari buyer, baru kita hubungi forwarder. Nah, itu review aja dan silahkan buat teman-teman, aku mau kita bahas ya teknisnya. Teman-teman mau belajar kayak gimana? Dari beberapa alur di sini, silahkan. Saya mau praktekin mencari demand dan komoditas atau mencari senjata perang. Kalau supplier mah gampang ya, mencari senjata perang atau mencari buyer. Silahkan pilih salah satu aja. Nanti aku pilih satu atau dua aja. Oke. Dari Amar Naufal, buyer, senjata perang coach. Oke, buyer, senjata perang imbang, demand, oke, ada demand lagi, bagus. Demand, buyer. Oke, aku tentukin buyer dulu ya. Jadi mencari buyer. Yang kedua, ayo cari mana nih? Oke, buyer, aku cari buyer. Payment, oke. Senjata perang, oke, buyer. Oke, siap. Aku kasih nanti spill ya tentang senjata perang dan juga buyer. Oke. Oke, siap. Tunggu dulu. Oke, sekarang terima kasih teman-teman sudah partisipasinya, jadi belepotan di sini. Di sini aku akan mencari kita enaknya urutan aja ya. Dari senjata perang aja dulu, nanti baru kita mencari buyer. Ya. Jadi di sini aku akan spill tentang senjata perang dulu di sini. Sebentar aku buka filenya dulu ya. Nah, di sini teman-teman bisa, oh belum aku share screen ya. Oke, teman-teman, kalau misalkan kita mau senjata perang itu aku ulangi lagi ya di sini ya. Nah, teman-teman siapkan dulu. Ketika mau terjun ke dunia eksportir itu, yang pertama yang teman-teman harus persiapkan adalah, kok belum bisa, company profile. Company profile. Yang kedua, katalog produk. Yang ketiga, itu email perusahaan. Yang keempat, website. Ini disarankan banget, tapi kalau nggak bisa lah, ya tidak perlu pakai ini. Yang kelima, setelah website, kita siapkan dokumen ekspor. Yang keenam, kita bikin harga. Yang ketujuh, company website, dokumen ekspor, bikin harga jual. Terus yang ketujuh apa ya? Bentar saya cek dulu. Saya lupa. Oh iya, ini dia. Nah, yang ke selanjutnya adalah di sini yang ketujuh ini teman-teman bikin surat penawaran atau quotation letter. Jadi teman-teman nanti kalau misalkan ketemu buyer, kita sudah siapkan surat penawarannya itu kayak gimana gitu ya.
Kemudian yang ke-8, teman-teman siapkan surat kontrak kerja dengan buyer. Jadi draftnya dulu kita sudah ini ya. Dan di sini aku akan, karena terbatasnya waktu tinggal 10 menit lagi untuk ini, aku akan kasih contoh ya untuk katalog produk yang urgent ini. Jadi yang biasanya diminta oleh si buyer itu apa. Nah, ini aku kasih katalog produk, contoh katalog produk, dan kemudian dokumen-dokumen ekspor aja ya. Yang pertama ini aku akan kasih tentang katalog produk. Bentar. Ya. Teman-teman, katalog produk itu kayak gini. Bentar. Nah, ini dia. Teman-teman, katalog produk itu apa? Katalog produk itu kalau bahasa gampangannya itu kayak brosur gitu ya. Jadi itu adalah suatu lembaran atau modul atau bukan buku ya. Intinya kayak brosur yang intinya di dalamnya itu tentang produk-produk Anda. Kalau banyak, kalau satu ya tentang penjelasan produk Anda. Termasuk apa aja di dalamnya, ini contohnya. Ini adalah contoh untuk katalog produk sapu lidi. Jadi pengenalan tentang sapu lidi yang jelas kayak gitu. Kemudian tentang sapu lidi itu kayak gimana, keunggulannya apa, keuntungannya apa. Terus kemudian yang paling penting adalah, ini contoh aja juga bisa. Terus kemudian yang paling penting adalah ini, technical facts atau data-data spesifikasi ekspor yang saya bilang tadi, minta ke suppliernya. Yang paling penting adalah ada kayak tarif feeding, itu kode HS code-nya berapa. Ini ada bisa cari di NSW atau di Google. Kemudian spesifikasinya seperti warna, kualitas, panjang. Ini kalau berhubungan dengan sapu lidi ya. Kalau untuk produk yang lain ditentukan aja. Sorry, disesuaikan aja maksud aku. Nah, supplyability ini kapasitas produksinya berapa? Ya itu ya. Kemudian port of loading itu yang paling penting ini juga pelabuhan pemberangkatannya dari mana? Kita loadingnya dari mana? Dari Tanjung Perak, oke. Kalau Tanjung Mas, oke. Tanjung Priok, oke. Tergantung teman-teman di daerah mana. Kalau Jawa Timur, Tanjung Perak, misalkan kayak gitu ya. Semarang, Tanjung Mas, kayak gitu. Tentuin aja sesuai dengan lokasi teman-teman. Setelah itu, packagingnya kayak gimana? Apakah misalkan supplier, oke sesuai dengan keinginan bayarmu nanti kayak gimana? Tulis kayak gitu. Kemudian beratnya kayak berapa? Kemudian payment termnya, ini paymentnya misalkan apa, TT atau LC atau cash in advance. Ini tergantung dari nanti kesepakatan dengan buyer. Ya, bayarnya kayak gimana itu kita juga sudah siapkan juga ke supplier. Suppliernya maunya TT, oke, kita tentukan di sini supaya si buyer juga bayarnya TT. Maunya LC ya berarti oke. Kita tinggal ngomong ke buyer maunya LC. Jadi biar bayarnya juga kirim LC ke kita kayak gitu ya. Processing time-nya, kemudian minimum order quantity. Ini semua ini harus ada kurang lebih kayak gitu ya. Dan teman-teman bisa download ini di member area Explore Yuk. Jadi buat teman-teman yang sudah join nanti di kelas Explore Yuk, ambil aja datanya ini, tidak hanya ini aja, semua senjata perang sudah kita siapkan. Teman-teman tinggal download saja, di copy paste, diedit ya, diedit, di copy paste untuk senjata perangnya ini, tidak perlu bikin awal lagi, sudah kita siapkan di situ ya. Dan yang paling penting adalah nanti di ketika akhir katalog produk itu teman-teman harus memiliki kayak gini ya, alamatnya. Jadi harus ada alamatnya di mana, dan yang paling penting email sama nomor telepon supaya apa, biar buyer itu nanti bisa menghubungi Anda dengan mudah itu ya. Itu adalah contoh katalog produk. Jadi katalog produk itu suatu lembaran atau mirip brosur lah kalau kita zaman dulu, gampangnya kalau teman-teman mudahnya itu adalah brosur. Dan itu kita berikan ke buyer. Tapi brosurnya beda sama brosur kita jual sepeda motor, perumahan, beda. Ini beda lagi. Itu ya, harus seperti unsur-unsur yang saya jelaskan di atas. Kemudian ada dokumen ekspor. Nah, dokumen ekspor ini ya, dokumen ekspor ini ada gampang banget ya. Dokumen ya, kita bukan ngomong sertifikasi. Dokumen ekspor itu ada dua. Yang pertama itu adalah yang dokumen utama, kalau aku sebutnya dokumen utama, atau dokumen tambahan. Dokumen utama itu adalah yang kita disiapkan oleh si eksportir sendiri. Dokumen yang selalu ada mau komoditas apapun. Dan itu oleh yang disiapkan oleh eksportir. Apa itu? Yang pertama invoice, dan yang kedua adalah packing list. Jadi teman-teman silahkan buat invoice dan packing list ini ya. Untuk dokumen tambahan itu nanti mana ini?
Untuk dokumen tambahan itu sesuai request buyer dan negara tujuan ekspor. Karena setiap negara memiliki syarat-syarat berbeda-beda ya. Jadi nanti setelah kita ekspor, tanya ke bayarnya, Mister, untuk barang ini bisa nyampe ke negara Mister ini kira-kira butuh apa aja gitu kan. Kalau butuh ini ya udah ditambahin nanti di sini. Namanya dokumen tambahan. Oke, itu adalah contoh untuk dokumen ekspor. Tapi itu adalah salah satu dokumen ekspornya. Untuk contoh dokumen ekspornya kayak gimana? Ini contoh dokumen ekspor. Nah, ada yang namanya ini packing list. Invoice mana invoice? Invoice. Nah, ini adalah contoh invoice-nya. Yang tadi ada dokumen utama ya, invoice dan packing list. Invoice-nya tuh kayak gini ya. Invoice-nya itu ada unsur nama PT-nya Bapak Ibu, alamatnya, terus kemudian ada terjualnya di mana. Jadi ini ada nama istilahnya, nama importirnya. Kemudian invoice number-nya sesuai dengan perusahaan Bapak-Bapak Ibu, tanggalnya berapa, nomor sales kontraknya, kayak gitu kan. Payment-nya kayak gimana, shipping company-nya, perusahaan pengangkutnya, pengapalannya siapa, FOB-nya di mana, Tanjung Perak, Surabaya, ya kan kayak gitu. Kemudian ini istilahnya apa ya? Pelabuhan tujuannya di mana. Kemudian di invoice itu ini nanti semua teman-teman tinggal copy paste aja di kelas Explore tinggal diedit ya. Untuk ini untuk apa namanya isian kok invoice-nya itu harus ada kayak gini, harus ada quantity, description, unit price dan amount. Jadi kalau teman-teman perhatikan di sini, ini mirip kayak nota ya. Jadi mirip kayak nota. Nota kita biasanya beli ke toko-toko gitu loh. Itu invoice ya, itu invoice. Jadi mirip kayak gini. Bedanya sama packing list apa? Packing list itu kayak gini ya. Seperti ini ya, kurang lebih ada kayak gini, nomor kontraknya berapa, nama eksportirnya, nama importirnya, nama eksportirnya siapa, pelabuhan tujuannya mana. Ini adalah perusahaan shipping company-nya, ini nomor kontainernya, ini semua udah aku jelaskan di kelas Explore penjelasan ini ya. Nanti sudah ada di rekaman Zoominarnya, sudah ada detail, tinggal teman-teman nanti pelajari di situ. Nomor LC-nya kalau pakai LC. Dan teman-teman lihat, kalau packing list bedanya sama si invoice tadi adalah hampir sama sebenarnya, tapi perbedaannya tidak menyebutkan harga. Kalau si tadi menyebutkan harga kan ini, harganya si apa namanya invoice ini, harganya berapa. Tapi kalau packing list tidak ada. Jadi nanti istilahnya packing list itu kayak surat jalan ya. Jadi memberitahukan bahwa di dalam kontainer itu nanti ada ini isinya sekian kilo, ini berapa PC sekian kilo kayak gitu-gitu. Ya ini adalah contoh dari packing list dan invoice. Teman-teman tenang aja, ini semua udah aku siapkan di member area Explore, tinggal di download aja. Kemudian ya, untuk selanjutnya adalah yang istilahnya nanti kita akan nanti pakai di sini teman-teman. Yang kedua kita mencari buyer. Nah, mencari buyer itu di sini aku sarankan. Teman-teman untuk mencari buyer, silakan teman-teman masuk ke trademap.org di sini. Ya. Silakan teman-teman jangan pakai ini deh. Pakai go forward aja. Jadi gini, aku jelaskan ya teman-teman, untuk mencari buyer itu ada beberapa cara. Yang pertama bisa menggunakan platform B2B kayak Trademap, pakai Go Forward Business. Yang kedua, pakai Google. Cuma search pakai Google bisa caranya. Nanti aku spill juga kalau nanti teman-teman mau. Yang ketiga, kalau ada waktu ya. Yang ketiga, kita bisa memakai dengan ads atau iklan. Bisa Google Ads atau FB Ads. Yang keempat, nanti teman-teman bisa menggunakan EYA. EYA itu apa? Explore You Automation. Jadi nanti teman-teman itu alat yang kita buat dan insya Allah belum ada di tempat lain. Jadi Explore You itu sudah menciptakan alat untuk pemasaran. Jadi nanti teman-teman tinggal ketik negara tujuannya mana, terus kemudian komoditasnya apa. Setelah diklik nanti akan muncul perusahaan-perusahaan yang siap untuk impor komoditas Bapak Ibu di negara tujuan tersebut. Setelah itu, nanti Bapak Ibu tinggal kirim pesan satu aja, kemudian nanti diklik satu akan ngirim ke banyak orang itu secara otomatis. Makanya namanya Explore You Automation.
otomatisasi ekspor di situ. Hanya di ekspor yuk. Ya, kita di sini akan berbagi, saya akan spill karena udah jam 9, spill tentang apa namanya? Cara mencari buyer tapi menggunakan platform Go Forward Business. Ketik aja teman-teman Go Forward Business di sini, ya. Ketik aja Go Forward Business, kemudian klik yang paling atas ini atau yang ini juga sama, pokoknya Go Forward Business. Klik seperti ini. Nah, ini aku kasih linknya ya, sebentar ya. Nah, ini aku kasih linknya, teman-teman nanti bisa masuk aja di sini. Nah, teman-teman masuk aja di sini ya. Ya, di sini. Teman-teman masuk aja ke Go Forward Business, linknya ada di chat, silahkan dibuka. Kemudian nanti teman-teman akan diarahkan ke website kayak gini ya. Ini adalah kalau ada yang bingung, Go Forward itu apa? Go Forward itu marketplace untuk eksportir dan ekspor import lebih tepatnya, marketplace ekspor import. Jadi kayak kita Shopee tapi di ini lebih ke ekspor importnya kayak gitu ya. Setelah nanti teman-teman masuk ke Go Forward Business kayak gini, teman-teman langsung klik aja di sini komoditas teman-teman. Misalkan mau ekspor apa nih? Teman-teman mau ekspor apa nih? Ayo, mau bantu saya. Ayo, mau apa ini? Komoditasnya apa? Ketik di kolom chat dong. Oke, kelapa. Oke, baik. Kelapa berarti coconut. Ingat, dan ini harus ditulis pakai bahasa Inggris ya, jangan pakai bahasa Spanyol atau Indonesia. Langsung ketik aja coconut. Sekarang kita mau ekspor kelapa, kemudian klik yang find buyers di sini. Nah, setelah find buyers ini nanti, nah ini aku ulangi lagi ya, klik find buyers. Nanti teman-teman akan dikasih data-data yang mencari kelapa. Negara-negara dan orang-orang yang mencari kelapa. Siapa aja itu, ini contoh. Dicari ya, wanted coconut and coconut product. Jadi yang dicari kelapa dan turunannya kelapa. Bayarnya dari Bahrain. Kita lihat di sini. Ini cara bacanya gini. The buyer would like to receive quotation for, dia dia menginginkan penawaran untuk produknya adalah coconut dan coconut product. Pokoknya berhubungan dengan kelapa. Spesifikasinya adalah varietasnya adalah coconut milk atau kelapa susu, cream powder dan kayak gimana ya. Kemudian kuantitinya ini atau kirimannya yang dia mau adalah 20 foot container. Maksudnya adalah kontainer 20 feet ya. Kemudian shipping termnya CIF. Yang saya bilang tadi pembayarnya dia maunya yang CIF sampai ke negara mereka, ke Bahrain dan plus asuransi. Destination portnya tujuannya di mana? Manama, Bahrain. Jadi pelabuhan dari Bahrain namanya Manama. Payment terms-nya, jadi dia mau pembayarannya adalah 30 hari titi looking. Jadi 30 hari titi. Jadi dia mau bayarnya itu 30 hari setelah produk dikirim kayaknya ini ya. Jadi produknya dikirim 30 jadi misalkan dikirim sekarang 30 hari lagi baru dibayar transfer. Ya. Itu juga menurut aku tidak mau. Itu membuat resiko. Ya kan? Looking for suppliers untuk dunia. Kontaknya namanya Akhil. Contoh lagi kita misalkan, oh aku nggak sesuai. Cari yang verified ya, kayak gini ya. Ini verified, ada yang tidak verified, dan ini banyak sekali. Nanti teman-teman ada 1, 2, 3, sampai 10 dan banyak sekali. Teman-teman contoh aja misalkan dari Qatar ini. Ya kan? Ini dari Qatar, produknya juga sama, spesifikasinya di Husky coconut. Jadi coconutnya dikupas ya. Dan segar juga, kuantitinya adalah 20 foot container. Jadi yang kecil kontainernya, pembayarnya dia mau harga yang CNF sampai negara sana tanpa asuransi. Tujuannya adalah Doha, Qatar. Pembayarnya, nah ini enaknya TT, telegraphic transfer. Jadi langsung ditransfer, itu enak. Pakai DP kayak gitu-gitu ya. Jadi ini enak. Ini yang paling ideal ini kalian nih. Nah, kalau sudah kita hubungi Rasil ini, namanya Rasil. Caranya gimana? Klik inquire now di sini. Ya, setelah teman-teman klik inquire now, tulis pesan teman-teman di sini. Halo, kita dari
PTA, kita dapat informasi di GoForward, Anda butuhkan kelapa, dan ini kita perusahaan kelapa terbaik di Indonesia, bla bla bla, kita terbaik ini karena melimpah, bla bla bla. Kemudian sertakan link untuk katalog, link untuk website kalau ada. Setelah itu tulis nama perusahaan teman-teman sini, nama teman-teman, kemudian nama emailnya, teleponnya, country-nya kita Indonesia karena dia di Indonesia, kemudian tulis yang ini di sini. Setelah itu klik inquire now. Dan setelah itu tunggu balasan dari si buyer tadi untuk kita TikTokkan. Kalau sudah TikTokkan, minta arahkan ke WA. Ingat, arahkan ke WA biar nanti istilahnya enak kalau kita pakai WA. Ya. Jadi itu adalah cara tadi kita mencari buyer dan juga kita mempersiapkan senjata perang ketika kita mau terjun ke dunia ekspor. Ya. Dan sekarang kita akan sesi tanya jawab. Nanti sesi tanya jawabnya sampai jam 21.20 sampai maksimal 25. Yuk kita akan yang raise hand dulu, kita utamakan yang raise your hand. Nanti teman-teman silakan buka mikrofonnya yang saya sebutkan namanya. Silakan dibuka mikrofonnya dan hanya 5 penanya, satu pertanyaan. Saya tekankan lagi, satu pertanyaan supaya nanti teman-teman yang lain bisa ada waktu ya. Kemudian nanti silakan yang tidak kebagian, silakan tulis pertanyaan ada di kolom chat. Nanti aku baca. Oke. Nah, sekarang kita akan sesi tanya jawab. Silakan saya minta dibuka untuk mikrofonnya Pak Agung Widodo. Silakan Pak Agung Widodo dibuka mikrofonnya. Halo Pak Agung Widodo, silakan dibuka mikrofonnya Pak Agung Widodo. Silakan utarakan pertanyaannya, nama dan dari mana. Halo Pak Agung Widodo. Oke, tidak respon ya. Saya hitung sampai 1, 2, 3. Baik. Sekarang Pak Sabto Wardoyo, silakan dibuka mikrofonnya Pak Sabto Wardoyo. Halo Pak Sabto Wardoyo. Silakan dibuka mikrofonnya Pak Sabto Wardoyo. Halo Pak Sabto Wardoyo. Halo Pak Sabto Wardoyo. Saya ulangi lagi, saya panggil terakhir. Pak Sabto Wardoyo silakan dibuka mikrofonnya. 1, 2, 3. Oke, lewat ya. Kemudian dari Arta Parahita, silahkan dibuka mikrofonnya Arta Parahita. Oke, Nah, ini Pak, dia. Siap. selamat Ini malam, Pak. ini nama selamat malam, ini nama PT kayaknya ini ya. Betul, Pak. Iya. Izin bertanya, Namanya Pak. siapa? Namanya siapa? Namanya Perkenalan dulu. Amar. Dari Dari PT Arta Parhita, lokasinya di Jakarta Timur. Jakarta Timur. Cililitan kah? IGC? Ya, sedikit Dikit Cililitan, arah dekat. ke Bogor. Betul, Pak. Oh, oke, siap. Oke, izin Aku dulu bertanya, Pak. lama di sana. Oke, siap. Silakan Pak Oke. Arta. Saya sendiri seorang trader sama seperti Bapak, di mana Oke. produk yang dijual itu memiliki sertifikat atas nama perusahaan produksi atau produser tersebut. Oke. Oke. Untuk membuat buyer percaya atas perbedaan nama perusahaan trader dengan nama perusahaan produser, yaitu kan menggunakan letter of authorization atau bisa juga menggunakan lisensi sertifikat, Pak. Oke. Untuk letter of authorization itu tuh kita kan ngebuat dengan ditandatangani oleh perusahaan produksi. Namun kalau untuk lisensi sertifikat itu dibuat berdasarkan sertifikat dari yang digunakan oleh produksi itu. Bagaimana cara kita membuat lisensi sertifikat itu, Pak? Apakah stepnya itu sama seperti pembuatan sertifikat organik si produksi itu atau berbeda? Dan biayanya kalau misalkan boleh tahu, Bapak ada rekomendasi bagaimana? Terima kasih, Pak. Oke, Bapak ini sebagai trader kan? Trader. Terus Bapak ini kan mau cari letter of authorization tadi. Jadi gimana nih? ketika saya mau ekspor, si buyer ini menanyakan perihal perbedaan antara nama perusahaan
dengan nama perusahaan produksi yang tertera di sertifikat itu, Pak. Mm-mm. Cara saya Berarti Bapak pakai sertifikat dari PT supplier ya? betul, Pak, betul. Heeh, heeh. Karena adanya perbedaan, berarti saya membuat letter of authorization ini, Pak. Yang bukan Oke. yang bikin bukan dari PT suppliernya kah? Letter of authorization itu? Ditandatanganin oleh PT suppliernya, Pak. Lah ya, kan Ya, Mas. ditandatangani oleh si sana, si supplier Ya, kita kan gitu. oke, Pak. Pabrik Eh, kita lah gitu kan yang kita ya. betul, Pak. Heeh, Dan heeh. satu lagi itu menggunakan lisensi sertifikat, Pak, atau penunjukan sertifikat bahwa saya itu adalah Eh, distributor utama heeh. dari produksi ini. Heeh. Bagaimana cara membuat si lisensi sertifikat ini, Pak? Bapak minta aja surat ke mereka gitu loh. Biasanya kan mereka mereka punya kok, mereka bisa kok bikinin itu. Dari pihak produksinya atau pihak pabriknya itu, Mm. mereka hanya membuat sertifikat dari lembaga sertifikat yang mereka gunakan. Tapi Iya. mereka nggak Heeh. bisa mengajukan pembuatan lisensi sertifikat untuk si trader ini. Caranya itu kan menggunakan lembaga sertifikat yang sama. Namun step by step-nya itu sekiranya coach sendiri bagaimana tanggapannya? Kalau saya sih lebih baik gini aja Pak, daripada nanti kan biar buat-buat kayak gitu kan. Aku yang setahuku gini ya, karena aku kan waktu itu ke petani ya Pak ya. Baik. Kalau untuk ke pabrik itu, kalau sepengetahuan saya dan teman-teman yang lain itu biasanya cukup minta surat penunjukan aja kalau buyer minta loh ya. Kalau buyer minta, ini case-nya kalau kebetulan dari Pak tadi Arta ini kan buyernya kan minta. Kalau Betul, betul. minta, jadi tinggal nanti minta surat penunjukan aja dari si supplier perusahaan itu atau PT itu, dan nanti ditandatangani oleh mereka bahwa menunjukkan bahwa Bapak itu adalah distributor utama seperti itu. Itu kan untuk kasus yang ini ya, Pak, untuk kasus yang meminta. Kalau untuk yang Hmm. tidak meminta, otomatis dia itu mempertimbangkan ini tuh valid atau enggak gitu kan. Perusahaan kami dari trader ini tuh valid atau enggak. Tapi bagaimana cara memvalidasi di awal, di first impression itu menggunakan lisensi sertifikat kan, Pak. Bisa nggak Pak mengasihkan kayak sertifikat PT-nya itu, PT-nya Eh, Bapak? Kalau jadi itu, Pak, jadi kalau kita mau ngebuat lisensi sertifikat memang atas nama PT trader-nya ini. Namun cara pembuatannya itu harus sesuai sama lembaga sertifikat yang digunakan sama supplier. Nah, Oh, cara pembuatannya itu tuh supplier tidak tahu dan sebenarnya kami juga udah mengusahakan untuk mencari tahu, cuma masih belum ada pandangan lebih. mm. Kalau aku sih, aku juga sorry ya, aku belum pernah untuk case yang pandangan untuk kayak gitu ya. Cuma aku pernah tahu dari teman-teman aku itu dia nggak seribet itu sih. Setahu aku dia cuma ngasih surat penunjukan dari si supplier, Ke uh, distributor ya, Pak. sebagai distributor itu, dan dia menunjukkan kayak istilahnya legalitas usahanya si PT kita ini. Contoh kayak dikasihkan apa namanya, NIB, NIB, terus MPWP. kemudian MPWP, terus kemudian sertifikat PT-nya. Kan ada sertifikatnya itu kayak sertifikat nanti kalau notaris nanti menunjuk nomor itunya dikasih kayak gitu-gitu aja sih. Kalau setahu aku sih Pak, nggak sampai kayak gitu. Aku dulu terus terang aku juga belum pernah ya kalau letter of authorization kayak gitu. Cuma teman-temanku cuma kayak gitu aja sih. Ini Oke, Bapak oke. kalau boleh tahu mau ekspor apa? Kok sampai Eh, detail ini? karena kan Ribet ya? produk kami organik, Pak, dari coconut sugar organik, coconut Hah? aminos maupun dari derivated coconut. Jadi Oh, karena organik, mereka memvalidasi sertifikat tersebut. Namun namanya itu berbeda atas nama trader dengan supplier gitu. Jadi kami membuat apa namanya, supplier si buyer ini tuh percaya akan first impression-nya menggunakan lisensi sertifikat. Cuma kalau untuk letter of authorization ini masih masih apa namanya, masih bisa dibuat gitu. Kalau untuk kalau untuk lisensi sertifikat masih belum. kalau saran aku sih kasih itu aja sih Pak, surat kayak
mereka minta tolong dari perusahaan untuk membuatkan kayak penunjukan bahwa kita itu tradernya kayak gitu. Terus kemudian kayak kita tunjukkan aja ke buyer kita kayak sertifikat. Kalau misalkan kita pakai sertifikat itu tadi ya, Baik, baik. kita atas namanya PT-nya Bapak aja. Jadi sertifikatnya atas nama PT Bapak, terus kemudian nanti itu kan berarti harus bikin misalkan sertifikasi itu kan harus atas nama PT Bapak dan samakan juga dengan PT si supplier gitu kan di QQ apa ya namanya itu ya. Saya lupa itu. Ya kurang lebih hampir sama kayak gitu sih QQ ya kalau nggak salah. Baik, baik, Pak. Gitu Pak. Sorry Pak, untuk case ini memang aku untuk yang Bapak utarakan saya belum ngalamin. Jadi Betul, saya betul. jujur, iya, Kiki ya. Oh iya ini Mas Adi nih bantu jawab. Ya thank you Pak. Oh ya berarti sama nih saya Mas Adi, bener. Jadi buat sertifikatnya atas nama PT Arta Kiki PT pabriknya, ini bener. Ya benar-benar. Makasih Mas Adi, saya agak-agak lupa. Tapi teman saya pernah ngalamin kayak gitu juga gitu loh. Jadi dibuat kayak gitu aja Pak. QQ ya, Pak? Ya di Kiki aja. Itu website ya, Pak? Bukan, kayak apa ya? Misalkan kayak kita bikin bank gitu loh, rekening bank, QQ apa ya? Saya nyebutnya kok susah ya. Misalkan Umar Tanu September QQ PT apa kayak gitu-gitu. Kayak QQ itu nah kayak rekening bank buat anak. Jadi misalkan saya ini sebagai pemilik PT itu ya. Umar Tanu September PT-nya misalkan Arta Parahita. Umar Tanu September QQ Arta Parahita gitu. Oh, Penanggung jawabnya gitu. oke. Ah, Makasih banyak, Pak. jadi nanti minta tolong sama pokoknya koordinasinya sama si suppliernya aja pakai QQ mereka aja. Oke. Gitu. Baik, Pak. Oke. Makasih banyak, Pak. Ya sorry ya. Semoga bisa membantu teman-teman. Adita juga membantu. Terima kasih sama kurang lebih ya. Makasih. Sama-sama. Kemudian next dari Andini, penanya kedua. Silakan dibuka mikrofonnya Andini. Oke Andini, langsung pertanyaannya dari mana dan di mana? Andini silakan dibuka mikrofonnya. Loh kok dimatiin lagi? Andini silakan dibuka. Iya, halo. Ya, dari mana Bu? Oh ya, perkenalkan saya Andini dari Sukoharjo. Jawa Tengah. Iya, betul. Ada yang ditanyakan Bu? Iya, saya mau bertanya, Coach Umar, Ya. kalau misalnya saya posisinya itu sebagai broker, biasanya tuh common sense-nya itu seperti apa sih, Coach? Kalau misalnya kita mau kerjasama sama supplier, terus kalau misalnya kita dapat buyer, posisi kita broker, gimana caranya buyer itu kalau beli tetap lewat kita? Boleh di-sharingkan, Coach? Common sense itu apa, Bu? Itu, saya mau tahu tentang cara teknisnya untuk komunikasi dengan suppliernya itu gimana, terkait mungkin MOU atau gimana itu saya masih belum paham urutannya itu loh, Coach. Jadi kalau menurut saya, broker itu dia kan memang kayak marketing freelance-nya perusahaan. Jadi dia marketing freelance yang tidak digaji dan tidak apapun, tapi dia dapat komisi kalau terjadi penjualan. Jadi nanti tinggal ngomong ke PT-nya atau suppliernya atau petani atau nelayan atau UMK-nya bilang, Pak, Ibu, saya mau membantu memasarkan produk Ibu. Saya membantu memasarkan produk Bapak. Saya mau membantu memasarkan produk Bapak Ibu ke luar negeri. Apakah boleh saya bantu itu? Kayak gitu aja. Kalau dia bilang boleh, baru nanti tanya, saya mau jadi brokernya aja. Jadi saya nanti atas PT-nya tetap atas nama PT-nya si supplier. Semua atas nama supplier, PT-nya seperti itu. Jadi nanti teman-teman cuma menyambungkan aja. Terus nanti syukur-syukur mau ngedilin juga nggak apa-apa. Misalkan suppliernya mau ngedilin ya oke di situ. Tapi Bapak dapat komisi, Ibu dapat komisi gitu. Jadi misalkan Ibu cuma nyambungin ini, nanti kalau misalkan mau tindak lanjut silakan hubungi manajer saya. Padahal itu manajernya adalah marketingnya si pabrik. Nanti hubungi marketingnya, Pak ini ada nama buyer ini, itu dari saya gitu. Udah setelah itu dapat komisi kalau udah jadi penjualan.
Terus bagaimana supaya tidak ditikung oleh si perusahaan? Ya resiko broker ya gitu Bu. Bisa jadi data bayar kan mereka yang pegang. Bisa jadi nanti dia langsung dipotong Kompas kayak gitu. Tapi ya saran aku gini, ngomongin aja, Pak Ibu, nanti walaupun Bapak Ibu yang megang semua data bayarnya Bapak Ibu, tolong dong nanti setiap ada penjualan walaupun setiap bulan 2 bulan itu nanti tetap jadi komisi saya gitu loh. Walaupun nanti yang mau hubungi lanjut Bapak tapi tetap bisa dapat komisi. Yaitu negosiasi aja Bu di situ. Oke Bu Tapi Andini. tidak ada itu ya Pak, tidak ada kepastian ya, berarti memang kayak misalnya MOU kayak gitu tidak ada ya Pak? Harus ada, kalau bisa bikin MOU. Hmm. Jadi nanti MOU kalau terjadi misalkan nih terjadi closing dari PTA dan selama orderan kontraknya misalkan setahun. Jadi selama masa kontrak kalau orderan dari si A itu tetap dapat komisi walaupun tidak langsung, walaupun orderan kedua tidak melalui ibu tapi langsung dari perusahaan ke perusahaan. Oh iya, baik Pak. Oke, thank you Bu Andini. Kita lanjut ke pertanyaan yang lain ya. Terima kasih. Dari Yuanita, silakan Bu Yuanita, dibuka mikrofonnya. Halo Yuanita. Halo Yuanita, silakan dibuka mikrofonnya. Ya, selamat malam Pak. Ya, Ya, ya sama-sama. saya benar-benar pemula ya. Saya mau coba seperti eksportir yang lain gitu. Maksudnya Oke, bisa memulai ekspor walaupun saya pemula. Terus kalau untuk yes. misalnya saya ingin menjadi trader gitu, Coach, apakah saya harus mempunyai PT, terus pembuatan PT dan website dan juga katalog produk dan segala macam, bagaimana kira-kira jalurnya saya harus membuat itu semua gitu, Coach. Terima kasih, Oke, Coach. baik. Terima kasih Bu Yanita. Good question. Jadi misalkan kita ini sebagai trader kan harus memiliki PT sendiri. Seperti Pak Arta tadi kan bikin PT itu sebagai trader. Kalau broker nggak perlu pakai PT karena kita cuma nempeng aja, kita makelar. Bu Yuanita bagus. Jadi kalau kita misalkan kita sebagai trader, ya kita membuat PT-nya gimana? Saran saya kalau yang paling murah, kalau legalitas PT-nya, legalitas usahanya ada beberapa cara, ada beberapa macam. Satu bisa bikin PT, bisa bikin CV, bisa bikin koperasi, ya itu kayaknya susah berat ya. Atau bikin perusahaan perorangan atau PT perorangan. Saran aku untuk awal bikin aja perusahaan perorangan Bu Yuanita. Perusahaan perorangan itu daftar aja ke ahu.go.id, itu modalnya cuma 50.000 doang. Karena kalau bikin PT di notaris dan CV ke notaris harganya kalau CV kurang lebih 2,5 sampai 3 juta, sementara PT itu 5 juta sampai 7 jutaan. Itu untuk PT. Tapi saran aku untuk pemula yang baru banget, lebih baik pakai perusahaan perorangan saja. Itu boleh. Yang penting NIB-nya itu sesuai, yang ada istilahnya KBLI-nya juga sesuai dengan ekspor. Ada kata-kata perdagangan besar 46100 di situ. Dan itu insya Allah boleh untuk ekspor dan aku juga udah ngelakuin. Jadi boleh pakai PT perorangan saja. Tapi kalau misalkan teman-teman nggak mau ribet, misalkan aku nggak mau deh kayak gini-gini nanti bingung urusan misalkan pajak atau kayak gimana, aku pakai under name aja. Jadi under name itu kita pakai PT orang lain yang memiliki izin ekspor. Jadi kita ekspor pakai PT orang lain. Misalkan pinjem PT-nya si A dan itu bisa minta ke forwarder. Nanti Ibu bisa pinjam aja tapi biayanya biasanya sekitar 1 sampai 2 jutaan per kontainer di situ per sekali kirim. Ya, biayanya lumayan tapi lebih baik kalau saya bilang bikin PT sendiri aja pakai namanya PT perorangan cuma modal 50.000 di ahu.go.id. Oke. Kemudian dari Pinang Betara, silakan dibuka mikrofonnya karena sudah waktunya lagi. Pinang Betara. Halo Mas. Halo, dari mana? Dari Jambi. Jambi. Oke, langsung pertanyaannya Pak. Pertanyaannya untuk peluang ekspor pupuk organik ada nggak sih sebenarnya? Pupuk organik itu kayak urea itu bukan sih? Iya, tapi dari bahan limbah tanggung sawit. Oke, aku kasih datanya Pak ya. Boleh. Di sini Pak.
Ini adalah aku buka tadi ya, untuk teman-teman, untuk kalau kita pakai trade map kita bisa mengetahui data ada nggak permintaannya. Tadi kan tidak minta ini kan ya, itu aku spill dulu. Untuk teman-teman eksportir Indonesia, apakah permintaannya apa aja, ini ada di sini. Kalau mau ditambahin ini tinggal digedein aja. Nah, apakah pupuk organik termasuk urea dan sebagainya macamnya itu ada permintaan ini Pak? Nah, ini dia. Permintaannya itu 1 billion US dollar dan kita masih bisa mencukupi 600 miliar dolar. Jadi masih ada peluang yang besar di situ. Ya. Jadi silakan diupayakan dan silakan gunakan pakai alur-alur tadi ya Pak ya. Pak Kalau izin lagi nanya nih. Mohon maaf waktunya sudah mepet untuk penanya selanjutnya ya Pak Pina ya. Oke, siap-siap. Terima kasih. Sorry. Biar yang lain rata. Kemudian dari Pak Suharyanto, silahkan Pak Suharyanto. Penanya ke terakhir Pak Suharyanto, silahkan. Halo. Pak Suharyanto, saya kasih kesempatan sekali lagi. Pak Suharyanto dibuka mikrofonnya. Halo. Halo Pak Suharyanto, silahkan. Halo. Ya, silahkan Pak. Selamat malam Pak. Ya. Begini Pak, ini saya mau izin tanya soal pertanyaan pembayaran LC Pak. Itu prosesnya gimana Pak ya? Maksudnya kita harus buka rekening bank atau ada nomor atau kode yang kita untuk mencairkannya itu Swift code namanya itu. Ya, Swift kodenya itu memang dari buyer atau kita minta ke bank gitu Pak? Ke bank. Maksudnya itu bank, maksudnya umum atau kan biasa ini posisi saya lagi di Sulawesi Selatan Pak. Sulawesi Selatan. Nah, ini kayaknya bank kalau di sini kan belum terlalu. BCA ada? BCA nggak ada Pak. Apa adanya? Yang ada di sini BNI, BRI. BNI bisa. BNI bisa Pak. Bisa BNI. Kalau BRI aku nggak tahu ya. Aku nggak tahu. Kalau ya prosesnya itu Pak, maksudnya nggak ditahu itu. Maksudnya saya harus ke bank minta itu kodenya atau bagaimana Pak? Enggak, nanti cek aja kalau misalkan nanti gini ya, aku kasih gambaran dulu. Oke, persingkat dulu ya. Jadi LC itu gambarannya aku kasih gini. Ini misalkan si bule ini. Bule. Ini ada bank ini banknya, ini bank misalkan Bank of Switzerland, dari misalkan dari bayar kamu dari Switzerland. Kemudian ini dari Bapak Suharyanto di sini. Pak Suharyanto ada di sini. Dan Pak Suharyanto buka bank BNI. Oke. Nah, ketika nanti misalkan Bapak buka rekening aja di rekening perusahaan aja di sini. Ya. Kemudian nanti misalkan prosesnya gini, pertama-tama si buyer itu akan menerbitkan LC di Bank of Swiss ini. Jadi dia menerbitkan LC, membuka LC, pokoknya bikin LC di bank ini. Misalkan sudah deal-dealan nih di sini, di belakang ini sudah ngomong deal-dealan. Nanti harganya sekian per kilo. Nanti aku minta dokumennya ini. Pengerjaannya sekian dalam sekian hari, itu sudah ada kesepakatan. Sudah ada ini, nanti akan segala kesepakatan yang sudah diomongkan dengan si Bapak itu akan muncul di LC nanti. Setelah LC diterbitkan oleh Bank of Swiss tadi, misalkan dia akan langsung dia pasti setor uang di sini. Dia uangnya ditandon di sini, tapi tidak diberikan dulu. Nanti yang jelas dia juga sudah bikin rekening kan di sini, dia punya rekening, punya tabungan, dia di situ. Setelah diterbitkan LC-nya, si Bank of Swiss ini akan kontak BNI. Kasarannya kayak gini, halo bro, gampangnya Pak, Bu, ini kita ada dari member Mr. A dari Switzerland menerbitkan LC untuk Mr. Pak Suharyanto. Itu kan, nomor rekeningnya sekian gitu kan. Nanti pihak BNI akan menghubungi Bapak telepon. Pak, kita ada LC dari Bank Swiss atas nama Mr. ini. Silakan Bapak ke bank. Di bank lihat LC-nya. LC-nya itu nanti sama nggak sesuai dengan kesepakatan yang
Bapak utarakan tadi dengan si buyer, misalkan pembayarannya kayak gimana, pembayaran sudah ya, apa namanya, kuantitas produksinya, dokumen-dokumennya apa aja, pokoknya sudah disepakati di situ. Hampir setelah itu nanti akan muncul di LC. Nah, di LC itu nanti kalau Bapak sudah bilang oke, Bapak langsung proses produksi. Nah, itu nanti ini ada Swift code-nya ya. Swift code itu bank sudah tahu sendiri kok. Nanti tinggal ngomong kayak gitu ya. Cari di internet, jadi. Terus setelah itu nanti si Bapak produksi silahkan dokumen-dokumennya, dokumennya akan diserahkan sini, divalidasi, sudah oke, Bapak dibayar ke Bank BNI itu. Kayak gitu Pak alurnya Pak. Oh, kalau untuk kita mengetahuinya itu Pak, itu sistem apa namanya, LC-nya irrevocable kah atau apa gitu Pak, itu Nanti pihak muncul bank. ada di situ, ada di LC-nya kelihatan kok. Oh iya, oke, makasih Pak kalau Ya. begitu. Saya rasa cuma Oke, cukup. terima kasih. Ya, Terima sama-sama. kasih Pak Suharyanto. Ini sudah jam 21.30. Aku kasih 5 menit aja ke penanya yang pertanyaan yang tanya jawab di sini di chat. Yuk dari atas dulu ya. Sorry ya. Ini aku mulai dari ini aja deh. Ari, kalau cilok atau cireng? Kalau cilok atau cireng yang di frozen, apakah ada peluang ekspornya? Ada. Nanti kirim aja ke swalayan-swalayan di luar negeri. Ya. Dari Ardi, OTS Malang mana? Saya Malang Kota. Saya pinggiran Pak. Ada yang di Batu sama di Wagir. Ada di 2 tempat saya. Nomaden. Dari Onei, kalau saya mau jadi supplier saja untuk coach sebagai trader sambil belajar, ya tergantung Anda mau apa, supplier apa. Nanti kalau saya memang mau ekspor itu ya saya ambil. Tapi juga sesuai dengan spesifikasi ya. Dari Renzi Rombali, coach bagaimana caranya agar kita tidak ketipu oleh buyer? Oke, baik, good question. Supaya teman-teman tidak ketipu oleh buyer, paling yang biasanya saya lakukan itu adalah validasinya ke ITPC atau ADDAC. Lebih banyak sih ke ITPC ya. ITPC itu apa? International Indonesian Trade Promotion Center. Jadi dia itu perwakilan dagang Indonesia yang ada di luar negeri. Jadi dia itu yang ngerti buyer-buyer di sana valid atau kagak. Dia yang sering penetrasi pasar di sana. Jadi kita akan ngerti. Bu, kita validasi gitu kan. Ini buyer-buyer ini benar-benar penipu atau enggak gitu kan. Kita minta ke ITPC. Ya. Dan kalau supaya enggak ketipu, kalau dia minta yang aneh-aneh, suruh bayar kayak gitu, udah jangan. Kalau negaranya biasanya negara Afrika yang sering-sering aneh-aneh kayak gitu. Dan negara enggak semuanya sih, tapi India, tapi enggak semuanya. Itu pengalaman saya aja, mungkin teman-teman enggak ngalamin, mungkin tidak semuanya. Tapi kalau Afrika mayoritas teman-teman sudah banyak agak aneh orang-orang sana. Dari Muhammad, coach lebih penting PT atau website coach? Bingung saya jawabnya ini. Semuanya penting sih Pak, PT atau website. Kalau lebih bagus sih dua-duanya, ya kan? PT-nya PT per orang aja 50.000. Websitenya bikin sendiri, jangan jasa. Kalau jasa lebih dari 1 juta, bisa 1,5 juta. Tapi kalau bikin sendiri 200.000 bisa. Ya, mana yang lebih penting PT atau website? Lebih kalau kita ngomong dengan si buyer ya semuanya penting Pak. Saya tidak ngomong yang lebih penting mana, semuanya dua-duanya penting. Dari Diana, bagaimana jika kita belum memiliki surat-surat untuk ekspor Pak? Apakah bisa ekspor dengan memakai nama PT orang? Nah, yang dimaksud surat-surat ini apa Bu Diana? Jadi kalau misalkan dokumen-dokumen, invoice packing list buat sendiri aja mah bisa, itu gampang banget di situ ya. Kalau untuk sertifikat-sertifikat tadi seperti yang dibilang Pak Arta itu ya nanti kita tinggal negosiasi sama supplier. Kemudian apakah ekspor dengan memakai PT orang? Bisa. Jadi teman-teman bisa pakai PT orang atau namanya under name di situ ya. Biayanya sih fluktuatif ya, ada yang 1 juta, 2 juta, bahkan ada yang lebih, tergantung dari komoditasnya juga ya. Ini nanti tanyain komoditas semua apa Bu, ada yang kalau memang resikonya gede ya pasti mahal di situ ya.
Nah, dari Yuda ini seperti tadi ya, izin bertanya pada dunia ekspor. Cara mengantisipasi penipuan bagaimana? Ya kita harus istilahnya validasi ke IT sih ya. Apa ciri-ciri buyer penipu? Nah ini yang tadi cara menipuan mengantisipasi kita harus validasi ke ITPC tadi. Apa ciri buyer penipu? Yang pertama dia itu biasanya ya mintanya aneh-aneh, gitu kan? Nanti ini kita harus bapak harus daftar ini dulu di negara kita, bapak harus bayar kayak gini. Wah itu biasanya akal-akalan orang Afrika itu. Yang kedua biasanya dia ordernya langsung gede, lebih dari 10 kontainer untuk orderan pertama loh ya. Kalau orderan yang kedua ketiga is oke, tapi kalau pertama tiba-tiba langsung belum ada tahu gimana kok tiba-tiba langsung order gede ya, itu hati-hati. Yang kedua dia tidak nawar, jadi yang buyer itu yang kayak nggak nawar itu enak banget ya, itu kadang-kadang kita harus hati-hati. Itu bisa jadi itu adalah yang dia nipu, nanti mau ngambil data atau kita dipancing untuk bayar uang dulu kayak gitu-gitu ya. Ini Berlopu Bogor 4 juta per kontainer biaya undername di Jakarta. Oh ya, tergantung komunitas juga Pak, beda-beda kok harganya. Ya anggap aja paling mahal 5 juta, kita ngomong aja kayak gitu ya, biar enak. Nah ini dari Mary Hartati, coach untuk pembuatan NIB apakah bisa kita buat sendiri melalui online? Nanti di ahu.go.id bisa termasuk online itu langsung kok Bu. Ya, oke, ini banyak sekali yang belum bisa. Nah di OSS juga bisa di AHU. Kalau untuk NIB di OSS, sorry ya benar, dari Arta di OSS ya. Kalau untuk PT-nya itu ada KBLI-nya juga itu di ahu.go.id. Kalau NIB-nya di OSS.go.id ya. Ketik aja OSS nanti online single submission kalau nggak salah namanya itu. Online single submission di situ. Ya. Terima kasih teman-teman, ini sudah ada dan ini ada informasi yang menarik buat teman-teman ya. Ada informasi yang menarik teman-teman. Ini tadi sudah aku bagikan informasi yang luar biasa tentang aku dampingi teman-teman belajar ekspor, dan yang paling penting adalah ketika ekspor itu teman-teman ada beberapa yang aku ingin share di sini seperti member ekspor yang lain. Jadi ini ada beberapa teman-teman yang bisa ekspor kurang dari 4 bulan ya. Ini contoh beberapa member yang sudah berhasil ekspor. Sepertinya ini 1,5 bulan baru join bisa ekspor. Ini 2,5, kemudian 3 bulan, 2 bulan, dan ini banyak sekali. Intinya mereka itu berhasil. Kenapa? Ada batas waktu. Jadi batas waktunya sudah kita buatkan di sini. Teman-teman tinggal nanti ikutin aja di sini. Nah, batas waktunya ini berapa hari, supaya apa? Sesuai on target. Setelah itu teman-teman juga harus ada pendampingan. Jadi kalau ekspor itu kalau tidak didampingin Anda akan kelabakan. Harus ada pendampingan dan harus ada komunitas yang mendukung. Alhamdulillah komunitas Ekspor You ini sudah sangat support dan kompak banget, auranya positif banget, dan ini menyebar. Jadi ada yang berhasil ekspor langsung dibagi, kemudian nanti saling mensupport di situ. Dan yang paling penting adalah pendampingan. Pendampingan untuk eksportir pemula ini penting ya. Kenapa? Karena Anda kalau belajar aja nanti di lapangan tidak didampingin, bukan didampingin ya, ketika Anda di lapangan ada pertanyaan terus harus konsul kepada siapa. Kalau di Ekspor Yuk konsulnya langsung ke saya, langsung japri, bisa di grup support. Di grup support kita nanti saya yang balas pada teman-teman, dan juga member Ekspor Yuk yang lain yang sudah berhasil ekspor akan membantu Anda di situ. Itu pendampingan. Jadi tidak ditinggal sendirian, tidak dilepas seperti itu ya. Jadi Anda akan kita dampingin sampai kapan? Seumur hidup. Dan silakan nanti daftar di kelas Ekspor Yuk dengan menggunakan kupon, ada diskonnya 50% untuk yang daftar hari ini. Silakan yang daftar hari ini akan kita berikan diskon 50% dengan menggunakan kupon yang akan dibagikan oleh Mas Abdurrahman Aziz. Silakan Mas Aziz untuk informasi pada teman-teman. Baik, terima kasih Kak Sumar yang sudah presentasi pada malam hari ini. Baik teman-teman, saya informasikan ada kelas lanjutan. Teman-teman silakan cek aja di chat ya. Di situ linknya udah saya kirim. Nah baik, di sini teman-teman saya bacakan sedikit untuk penjelasannya. Jadi teman-teman akan langsung belajar praktek dan pendampingan selamanya. Jadi teman-teman ini nggak bayar bulanan atau tahunan,
Ini tapi bayarnya sekali bayar. Alhamdulillah udah ada 800 member ya yang sudah 800 lebih lah ini, sekitar 850-an. Yang udah ada 80 video. Teman-teman nanti bisa langsung belajar, nanti saya spill lah ya untuk kelasnya. Nah, di sini alhamdulillah banyak testimoni. Jadi teman-teman bisa lihat aja, banyak yang sudah berhasil dan banyak udah buat tadi PT perusahaannya hanya 50.000. Alhamdulillah juga kita juga udah ada banyak member yang sudah closing ya. Baik ada yang di Jepang, ada yang ketemu buyer langsung visit ke Indonesia. Nah, ini banyak banget alhamdulillah. Nah, nanti teman-teman akan disupport langsung sama Kos UTS atau Kos Umar Tanu September dari Malang. Nah, teman-teman nanti bisa langsung aja japri di Facebook atau di grup support. Baik, di sini ada beberapa materi, ada 8 modul ya. Yang pertama, teman-teman akan pengenalan tentang ekspor itu seperti apa. Jadi, kenapa teman-teman harus ekspor? Nah, teman-teman nanti akan belajar di modul pertama. Yang kedua, demand dan komoditas. Nah, tadi udah dicontohkan cara mencari demand seperti apa, lalu komoditas seperti apa. Lalu tentang supplier ini ada di modul 3. Nah, tip mencari supplier seperti apa. Nanti juga kita ada kontrak kerjanya, kontrak dengan supplier. Itu nanti kita udah sediain, teman-teman tinggal download aja di kelas ya. Lalu ada yang keempat, modul senjata perang. Dan ini teman-teman, jika teman-teman baru pemula, ini udah sangat cocok sekali. Teman-teman bisa membuat company profile, lalu legalitas, semuanya udah ada di sini, udah disediakan sama Kosumar ya. Jadi semua teman-teman tinggal contoh aja. Lalu yang kelima tentang pembayaran. Nah, ini macam-macam sistem pembayaran dalam ekspor itu seperti apa, yang aman seperti apa. Nah, teman-teman nanti akan belajar di modul 5 ini. Lalu yang keenam tentang buyer. Nah, cara mendapatkan buyer luar negeri seperti apa. Nanti teman-teman juga akan lebih lengkap melalui web B2B atau melalui Google. Dan nanti insya Allah di awal-awal bulan kita akan launching ya aplikasi ya Exporio Automation dari kelas Exporio. Ini teman-teman juga bisa cari buyer di situ. Lalu yang ketujuh tentang forwarder. Nah, kalau forwarder ini kalau di dalam online ya, nah ini adalah seperti ekspedisi. Teman-teman akan belajar banyak tentang forwarder di sini. Kita juga udah kerjasama dengan Gurita. Nah, teman-teman cek aja di gurita.id di apa ya di Instagram. Lalu yang ke-8 ada website ekspor. Jadi teman-teman yang di luaran jasa terkadang ada yang 1,5 juta, 2 juta, 3 juta sampai 6 juta saya pernah dengar itu. Nah, itu teman-teman di sini bikin aja website hanya modal 200.000 itu udah bisa ya. Buat sendiri. Tutorialnya udah lengkap, teman-teman tinggal buat aja dan gampang banget nanti ya. Lalu kita juga ada 5 bonus. Yang pertama database buyer, teman-teman nanti bisa download aja di kelasnya, nanti saya spill di mana tempatnya. Semuanya teman-teman tinggal download, sangat mudah. Lalu yang kedua tentang seminar ekspor daun pisang. Nah, ini Kos Umar sendiri yang ekspor daun pisang. Jadi teman-teman bisa nanti lihat seminarnya bagaimana apa nih prosesnya, harus daun pisang apa dan alatnya apa aja, nanti teman-teman cek aja. Nanti saya spill juga kok. Lalu yang ketiga adalah pendampingan. Jadi kita 2 kali pendampingan dalam sebulan. Ya, artinya kita Zoominar seperti ini. Nih teman-teman kenal apapun di lapangan nanti kita bisa share-share ya. Lalu di bulan ini kita kemarin tanggal 19 ya kemarin ya. Lalu nanti tanggal 26. Nah, tanggal 26 teman-teman bisa ikutin kalau teman-teman malam ini langsung gabung ya. Lalu yang keempat yaitu dokumen ekspor. Nah, kita juga ada dokumen-dokumen ekspor. Nah, tadi seperti invoice, packing list. Nah, semuanya nanti teman-teman tinggal ganti karena udah disediakan untuk template-nya. Lalu yang kelima, nah ini gratis hosting selama 3 bulan untuk pembuatan website ekspor. Nah, ini cocok nanti berkaitan di modul 8. Nah, ini nanti teman-teman. Jadi kenapa kok sangat murah di sini? Karena kita udah gratisin hosting selama 3 bulan. Jadi teman-teman tinggal beli domainnya aja. Nah, di kelas ini harganya sangat murah yaitu 699.000
per sekali bayar. Jadi tidak bayar bulanan, jadi tidak bayar tahunan, tidak. Jadi teman-teman dapat 8 modul, 80 video materi sama Zoominernya. Terus 2 minggu sekali kita ada pendampingan dan grup supportnya pasti ada. Nah, kalau teman-teman sudah sampai sini, silakan klik aja daftar sekarang. Teman-teman nanti pasti masuk di sini. Nah, pastikan teman-teman menggunakan kupon Mulai Yuk. Nah, pastikan di kolom diskon ini udah ada diskonnya atau kuponnya seperti ini. Nanti teman-teman akan mendapatkan harga 699.000. Tapi kalau teman-teman tidak mau menggunakan kupon, teman-teman dapat harga normal 1.398.000. Baik, saya spill sedikit grup supportnya. Nah, ini grup support Facebooknya. Jadi teman-teman kalau sudah gabung, teman-teman langsung aja masuk grup support sini karena sangat penting banget. Teman-teman butuh support, teman-teman butuh pendampingan. Nanti langsung OTS ya, customer sendiri yang nantinya akan support teman-teman. Nah, ini seperti ini. Nah, semuanya insya Allah lengkap di sini. Lalu saya spill juga tentang ini ya, komunitas. Nah, ini bisa kolaborasi antara eksportir, supplier, dan forwarder. Nah, kita di sini. Nah, ini banyak banget yang sudah listing ya. Teman-teman nanti bisa juga lihat linknya ada di atas. Ini teman-teman kalau sama produknya, teman-teman bisa kerjasama dengan member-member yang sudah listing di sini. Lalu saya lihat materinya ya. Ya, lihatin materinya. Nah, di sini teman-teman tadi yang saya jelaskan ada modul 1 sampai 8. Nah, ini udah ada modul 8-nya udah lengkap, semuanya udah lengkap. Nah, tadi ada Zoominer. Nah, teman-teman kalau Zoominernya bulan-bulan lalu karena teman-teman belum gabung, bisa langsung dipelajari nanti. Nah, ini seperti ini. Lalu ada bonusnya tadi, daftar komoditas daerah itu seperti apa, lalu database bayar luar negeri, lalu contoh kontrak kerja dengan supplier. Nah, ini teman-teman tinggal download aja, ini teman-teman bisa langsung digunakan atau diganti-ganti seperti itu. Baik, perlu diketahui untuk kelasnya ini teman-teman tidak bayar bulanan ya, tidak bayar tahunan juga, karena bayarannya sekali. Jadi bayar segini hanya sekali untuk kelas Explore You. Nah, seperti itu untuk penjelasan dari saya. Kalau ada tambahan silakan, Kos. Oke, udah itu aja Mas Aziz, sudah dijelaskan dengan jelas oleh Mas Aziz. Nanti selanjutnya silahkan langsung koordinasi dengan Mas Aziz, silahkan manfaatkan promo hari ini. Karena kemungkinan juga bulan depan kita harganya sudah naik lagi, silahkan manfaatkan sekarang. Ingat bayarnya sekali aja untuk seumur hidup, untuk akses kelas dan konsultasinya seumur hidup. Semoga ketemu lagi dengan saya di member area, untuk saya dampingin, untuk sampai teman-teman siap jadi eksportir. Ketemu lagi di member area dan saya izin pamit dulu ya Mas Aziz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.